mungkin Oke, yang lain masih nyusul ya. So, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di Only Market Update ya. Tapi kayak yang kali ini kita nggak market update ya, tapi kita lebih ke sharing-sharing dan kita kolaborasi hari ini sama Sally Marlita. Kita akan ngomongin halo. soal asuransi dan investasi ya. Apakah ini saling terhubung? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya mesti kita sering-sering obrolin ya, karena banyak yang masih salah kaprah soal pertama soal asuransi satu, kedua mungkin masalah orang soal investasi juga itu juga banyak yang perspektifnya berbeda lah Sel. Dalam artian Oke, ada yang menjadikan ajang investasi itu untuk cepat bisa cuan, dalam artian cuan yang instan gitu-gitu ya. ya, Karena mau nggak mau tapi itu semua bertanggung jawab sih menurut gua, karena ya dari misalkan influencer segala macam juga berbagi soal gimana sih mereka bisa profit dengan cepat, gimana sih caranya mereka bisa beli McLaren gitu-gitu. Jadi ya, itu sangat mempengaruhi perspektif yang dengar gitu loh. Padahal sebenarnya di market sendiri itu nggak segampang itu gitu loh modelannya. Nah, so begitu juga asuransi. Gue ngerasa eh, kalau dulu tuh mungkin lebih tabu dari sekarang ya, kalau menurut gue ya. Tapi kalau sekarang kan betul. mungkin mudah-mudahan sudah teredukasi dengan baik. Karena gue melihatnya sekarang ini banyak seperti agent-agent konsultan asuransi itu jauh lebih profesional satu, kemudian jauh lebih bertanggung jawab ya dibanding misalkan katakan 11 atau 15 tahun dulu. Itu kan mungkin karena secara ini yang menarik, jadinya mereka nggak terlalu care, terlalu serius karena cuma ngejar cuan juga gitu. Nah, tapi kalau sekarang Betul. gue liatnya rata-rata sudah lebih bagus gitu. Bahkan jauh-jauh lebih bagus ya. Kayak contohnya Sally udah sangat, menurut gue tuh udah sangat-sangat profesional banget ya, Ya, di terima mana dia take kasih. care, dia ngedukasi, nggak cuman jual produk asuransi doang, tapi juga nge-take care, ngeedukasi sebenarnya yang penting tuh apa-apa aja soal asuransi. So, hari ini kita akan ngobrolin soal itu, dan kita juga akan ngobrolin soal emang asuransi dan investasi itu ada hubungannya ya? Atau justru nggak ada hubungan? Nanti kita akan cari benang merahnya seperti apa. Nah, Sip. sebelum kita mulai, gua kita akan bahas sedikit soal Sally ya. Sally ini insurance in consultant saat ini di salah satu produk insuran terkemuka yang cukup terkenal, bahkan sangat terkenal. Nah, ini lu udah berapa tahun, Sel? Oke, sebelumnya salam kenal semua. Thank you juga sama Ko Handi untuk Mhm. kesempatannya bisa kita ngobrol-ngobrol di hari Minggu ini. Jadi iya benar, aku insurance agent di salah satu perusahaan yang cukup besar. Ya warnanya juga lumayan mentereng lah ya. Nah, untuk pengalaman aku sendiri, sebenarnya aku udah berjalan ya lumayan lah ya, jalan tahun keempat. Mhm. Abis itu, tapi di luar itu sebenarnya aku ada beberapa pengalaman sebelumnya, sebelum ada title gitu kan, ngurusin Oke. klaim, terus juga ngurusin ya beberapa kali klaim lah ya, bantuin keluarga terdekat gitu. Jadi kurang lebih dunia rumah sakit kayak gitu-gitu udah lumayan familiar lah kayak Paham. gitu. Oke, jadi startnya itu melalui karena dari keluarga dulu ya? Betul, dari keluarga dulu Oke. awalnya Heeh. gitu. Dari Oh. keluarga, abis itu berlanjut ketika aku lagi hamil, karena Mhm. udah sering punya pengalaman gitu, aku ngerasa, aku bilang ke suami aku, insurance tuh udah wajib. Jadi kalau misalnya emang ini anaknya mau dikeluarin gitu istilahnya, insurance-nya juga diikutin ya gitu. Ya, ya. Jadi waktu pas lagi masih hamil itu udah coba nyari lagi gitu. Oke, bahkan bahkan kalau nggak salah suami juga ya. Akhirnya Yes, betul. lu duluan baru Alfred kan? Iya, betul. Jadi Ah, awalnya oke. karena aku terus singkat aja sih, simple, cuman karena suami nganterin, tapi Mm-mm. dia juga bingung, bengong ngapain kalau misalnya pas lagi Habis nganterin nganterin lu aku ya. Ah, belajar gitu kan. mm-mm. Jadi alhasil dia penasaran ikutan belajar, terus dia ngerasa
Mungkin karena pas itu juga momennya jadi bapak baru ya. Dia bilang kok bisa ya kalau misalnya ada banyak orang tua gitu mengabaikan produk kayak gini, kayak gitu, program seperti ini, kayak gitulah kurang lebih awalnya gitu. Nice, nice. So ya, nanti hari ini kita akan, nah dari pengalaman Sally gitu soal apa yang telah tadi dia share, semoga nanti bisa membantu Bapak Ibu yang mungkin masih ngerasa satu ya. Mungkin perlu gue tegasin di sini. Di sini kita nggak akan menjual asuransi, ya. Ya, Tapi kita mencoba untuk melihat asuransi dari perspektif yang lebih apa ya? Faktanya seperti apa sih sebenarnya gitu loh, ya, kayak gitu. betul. Dibanding mungkin gue yakin dulu juga sebenarnya dirusakin sama agen-agen nakal kali ya Sel ya, Ya, karena cuman hanya mencari cuan, kemudian eh, nasabah di bawahnya tuh atau kliennya tuh diabaikan gitu. That's why ya, punya akhirnya asuransi sendiri tuh punya perspektif yang jelek gitu. Padahal sebenarnya dari produk-produk asuransi segala macam ya itu bagus-bagus semua. Dan itu nanti juga saya akan share soal ya, kalau umur segini atau mungkin background begini itu produknya yang sebaiknya seperti apa gitu. Nanti kita akan ya. ngobrol lebih jauh soal itu. So, kita lanjut. Nah, kita Oke, akan mulai ya. Mungkin gua akan membuka dulu sebagai pengantar ya dengan melalui, nah, kita mulai dengan segitiga ini dulu. Jadi, gua kalau tiap kali ini Shell, ya, eh, tiap kali ada webinar, tiap kali ada seminar offline segala macam di tempat lain gitu-gitu yang berkaitan dengan obrolan soal investasi pada umumnya, itu gua akan diawali dengan segitiga ini dulu. Ya, segitiga oke. apa istilahnya finansialnya dulu. Jadi biar orang tahu, biar orang aware. Gue harus mulainya dari mana dulu. Walaupun sebenarnya Mm-mm. kayak gue dulu nggak langsung mulai dari bawah, tapi Oke, loncat-loncat. Karena di gak saat itu apa-apa. juga kita, karena di saat itu juga kita nggak ngerti gitu loh. Gue Iya, harus mulainya dari mana kan? Kan apalagi betul. literasi finansial kita di Indonesia kan juga sangat-sangat berkurang, sangat kurang kan gitu. Di Yes, sekolah kita betul. nggak pernah diajarin, kemudian di keluarga kayaknya rasa-rasa kalau orang dulu jarang banget ngajar. Cuma Betul banget ngajar kok. ya, nabung, Betul. duduk Itu yang nabung. suka aku sampein juga sih kok ke Nah, teman-teman aku, nasabah aku gitu kan. Kita hmm, dari kecil tuh biasa diajarinnya cuman kayak nabung, celengan nabung. ayam, ya nggak sih? Iya, iya, Tapi benar. kayak abis nabung ngapain itu nggak dikasih tahu Hmm. juga gitu kan. Terus nabung kenapa harus ya kenapa harus nabung kayak gitu kan. Ya, Ya, ya semakin berjalan inilah kita juga jadi belajar ya nggak sih? betul Gitu. betul. Dan itu juga nggak salah sih Sel, karena Hmm, zaman dulu kan pilihan pilihan istilahnya pilihan investasi kan cuman kayak nabung di bank, ya, kemudian juga deposito itu doang ya. betul, Saham kan masih betul, terlalu jauh, apalagi di Indonesia ya. Masih sama-sama jauh. betul. Mungkin saham terkenalnya mungkin di Jakarta doang, tapi kalau di luar Jakarta kayaknya, apalagi di daerah kayaknya susah banget gitu. Nah, Iya betul, ya kan, belum lagi produk-produk investasi yang lainnya, ya nggak ada sih gitu. Jadi emang suggestion dari orang orang tua kita dulu ya nabung, masuk betul. masuk ke tabungan atau masukin ke celengan gitu. Masukin ke celengan kan. Kalau dulu kan kita selalu dibeli celengan ayam itu, Yes, apapun betul. dimasukin Masih gitu. ada nih aku Masih ada. kalau mau mampir ke rumah. Nah, itu peninggalan yang sangat-sangat itu adalah bukti ya. Terus kita juga selalu berkembang sehingga saat ini banyak banget produk-produk investasi. Kemudian sekarang ini gue lihat 10 tahun terakhir mungkin literasi keuangan kita juga semakin membaik ya. Gue lihat. Yes, Jadi orang udah tahu nih ketika satu orang mulai lulus kuliah atau mungkin lagi sembari kuliah udah punya pekerjaan, udah punya penghasilan, dia harus mulai dari mana juga ada. Tapi di sisi lain juga godaannya makin tinggi karena sosial mm, media. Itu nggak akan betul, terlepas dari perkembangan zaman saat ini, di mana kalau kita sendiri nggak bisa kontrol apa yang kita lihat, mungkin gampang banget ke-trigger. Punya betul, pemasukan, gaji baru cair, udah belinya Labubu, belinya apalagi betul. sekarang masih banyak ada upside down.
lagi terkenal tuh, Iya sih. produk-produk Pop Mart itu Iya banyak banget betul. lagi terkenal gitu. Jadi eh gue selalu ngomong kayak terakhir Akademi Admirals itu kerjasama sama Indonesia Book Party itu, Oke. gue juga ngobrolin banyak orang Hmm, itu beli labu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar memikirkan sebenarnya fungsinya apa, misalnya lu boneka, gue yakin ini harganya bubble. Dalam artian karena FOMO banyak permintaan besar, supply-nya ke Indonesia terbatas, akhirnya harganya dimainin, ya kan? betul. Tapi once ketika ini udah nggak ada, pasti harganya hancur semua. Nah, Betul. begitu hancur semua, ini barang masih ada nilai apa nggak? Nah, kalau nggak ada nilai, ya berarti lu kena scam gitu. Istilahnya kayak scam. Jadi buat apa lu Bener ya. koleksi Oke. bubu itu kalau misalkan emang lu influencer, maksudnya influencer. Banyak kan sekarang jenis-jenis influencer. Ya. Nah, kalau emang itu bisa menambah nilai lu, ya why not? Tapi kalau enggak ya, lu beli barang itu buat apa gitu loh. Kayak gitu. Hmm. Nah, hari ini kita akan mulai dari sini. Jadi sebenarnya kalau paling gampang tuh idealnya kita membangun sebuah keuangan, ya. Fondasi keuangan tuh memang kalau kita harus start, idealnya tuh start dari protection dulu. Karena apapun itu terjadi, baik pun misalkan di saham juga, eh, makanya orang ada yang mengidam-ngidamkan life apa full time trader, bisa hidup dari trading saham gitu-gitu. Padahal sebenarnya kalau dibedah lebih dalam, Hmm. full time trader itu juga harus punya dua ini dulu, protection dan regular saving. Dalam artian Yes. kalau kita mau trading, setidaknya at least gue punya dana darurat, bisa hidupin gue selama setahun. Hmm. Jadi selama setahun ini biaya hidup gue tuh udah tercover. Karena kenapa? Karena kalau kita trading sambil mikirin, gue kalau hari ini nggak cuan nggak makan itu bahaya. Betul. Artinya apa? Artinya kita nggak ngerasa aman, kita Ya. nggak ada protection. Tapi kalau misalkan kita eh, udah punya siapin dana untuk, oke, gue mungkin 2 tahun lagi akan akan full time trader. Gue sambil belajar, kemudian gue bikin dana darurat untuk atau dana kebutuhan gue untuk setahun 2 tahun ke depan. Udah, jadi gue mulai trading. Kalau ada profit ya oke, kalau rugi pun oke, karena gue udah ada dana nih untuk gue makan hidup sehari-hari. Jadi gue tradingnya juga lebih aman. Karena kalau trading pun pakai beban, beban gue harus makan, kalau nggak makan nggak hidup, kalau nggak cuan nggak makan, gitu-gitu. Ya itu susah, susah banget gitu. Nah, eh, kita akan mulai dari sini. Jadi sebaiknya mungkin secara umum ya, bagusnya tuh kita punya protection dulu. Dan protection itu datang dari salah satunya adalah asuransi. Kemudian misalkan ada utang, pembayaran utang segala macam, mungkin utangnya lebih ke utang konsumtif ya. Usaha ya. Ya, mungkin kalau gue lihatnya mungkin dari mungkin nanti Sally juga bisa nambahin pembayaran utang, mungkin utang konsumtif yang mesti diberesin. Mungkin kalau utang yang produktif kayaknya lebih ke yang udah Bisa berbisnis. di Ya, bisa di iniin. ya, itu kan buat ekspansi bisnis segala macam. Ya. Tapi kalau menurut gua pembayaran utangnya mungkin jenis utangnya adalah utang-utang konsumtif lah gitu. Eh, Sekarang fasilitas fasilitas utang juga sangat-sangat gampang banget, ya, sangat gampang banget untuk mendapatkan KTA segala macam, pinjaman online segala macam udah sangat-sangat gampang. Nah, ini pun perlu kita waspadai. Nah, asuransi itu akan terkait, ya, karena di dalam piramida ini dengan saham. Jadi kita harus punya dulu pertama punya asuransi satu. Kemudian kalau ada utang yang konsumtif beresin dulu supaya kita lebih aman dan nyaman. Kemudian baru kita bentuk yang namanya dana darurat. Kita harus nggak harus punya kepemilikan rumah dulu ya, tapi Oke. minimal mungkin dana darurat. Habis itu mungkin dana pendidikan anak, kemudian dana pensiun gitu-gitu. Nah, itu dibentuk. Nah, habis itu baru sebenarnya kita masuknya ke growth dan diversification. Karena begitu regular savingnya udah terpenuhi, kita baru bisa masuknya misalkan ke produk-produk investasi. Nah, ini. Nah, harusnya kita start dari sini. Nah, kita hari ini akan bahas hubung-hubungan segala macam. Nah, mungkin dari Sally,
Mau langsung share screen-nya atau gimana? Boleh, aku Ya. izin Oh, share screen ya, baik. teman-teman. Sebentar. Nah, kita akan ngobrolin lebih dalam lagi. Yes, Hmm, buat teman-teman nanti yang kalau saya mau nanya, langsung nanya aja ya di ya. chat ya. Chat Takutnya bisa, nanti, Q&A bisa, ntar gue bantu bacain. ya boleh, takutnya nanti kelupaan. Udah nongol belum? Oke, udah nongol sel. Mantap. Oke, baik. Ini aku langsung mulai aja kok. Mulai aja nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin pertanyaannya yang paling sering ya, kenapa pada teman-teman kayaknya pada penasaran banget gitu mengenai asuransi itu sama investasi itu saling terhubung atau enggak sih gitu kan. Sebenarnya kalau dari tadi yang kok Handi cerita gitu kan, sebenarnya asuransi sama investasi itu kurang lebih kita tuh kayak sama nih kok di treatnya di masyarakat ya. Ada beberapa orang yang ngerasa investasi itu penting banget misalnya. Begitu juga asuransi. Asuransi itu penting banget gitu. Tapi ada yang ngerasa juga ya tadi investasi misalnya di daerah ya kok kayaknya tabu ya, jangan deh nanti yang ada ditipu gitu kan. Ya, Yang betul. ada naruh misalnya sejuta, hilang habis kemana tuh gitu kan. Begitu juga asuransi, apalagi zaman dahulu gitu kan. Pelopor awal-awal asuransi pertama itu lebih ke unit link kalau orang-orang suka dengar gitu kan. Dimana di zaman dulu itu dikasih taunya kamu taruh uang sekian, nanti akan ada uang kembali sekian kayak gitu. Nah, Iya. tapi tuh orang tuh lupa gitu sebenarnya base asuransi tuh kayak gimana sih gitu. Ya yang namanya tadi unit link itu tuh sebenarnya ini intermezzo sedikit ya gitu. Ya. Unit Monggo. link itu sebenarnya kaitannya antara asuransi plus ada investasinya ya, ada nilai tunai yang bisa ditaruh lah ya di market gitu, di mana market itu juga sama kurang lebih kayak investasi, bisa naik bisa turun kayak gitu. Nah jadi orang-orang tuh lupa bahwa mereka tuh sebenarnya dengan beli asuransi tercover dulu nih kalau misalnya kenapa-napanya di rumah sakit, tapi mereka lupa bagian itu, fokusnya ke yang tadi, yang penting gua naruh sekian nanti akan baliknya sekian kayak gitu. Nah jadi kok kalau dibilang nih asuransi sama investasi kurang lebih tuh di market di masyarakat gitu ya, kita tuh masih mirip-mirip lah kalau tadi Koko cerita ya. Masih Eh, ada yang ngerasa ini bisa nggak ya gitu, ini oke nggak ya kayak gitu. Nah ini aku mau menjelaskan ya, jadi sebenarnya kalau ditanya asuransi itu wajib atau enggak, nah di sini aku mau bilang sebenarnya asuransi itu adalah opsi. Kenapa bisa tiba-tiba aku sebutnya itu opsi? Opsi ini bisa kita katakan opsi kalau pertama kita tuh punya ready cash yang sangat banyak. Kenapa? Karena yang namanya resiko itu kan datangnya nggak permisi ya. ya. Aku nggak tahu nih, Kohandi pernah nggak sih tiba-tiba diketok nih, besok kamu bakalan sakit DBD gitu ya, jadi siap-siap gitu. Harusnya nggak Wow, pernah ada ya nggak yang pernah ada seperti kayak itu gitu. gitu. Nah makanya kalau pas lagi butuh mendadak kayak gitu, nah itu tuh sangat dibutuhkan lah si ready cash ini gitu. Karena contoh paling gampang ya, waktu pas itu aku punya nasabah gitu kan ya, yang singkat cerita ya seharian ya dia bekerja aja gitu santai aja, tiba-tiba sore dia heboh telepon, terus ketika aku tanya kenapa, dia bilang anak aku lagi main di taman, terus tiba-tiba dia kesandung jatuh, kepalanya bocor gitu kan. Nah itu kan hal yang tidak terduga gitu, karena dia expect-nya kan ya udah saya berangkat kerja si anak pergi main kayak gitu kan, tapi ternyata kedapetan kayak gitu. Nah mau nggak mau dia harus prepare dong yang namanya uang cash kalau memang dia tidak punya si asuransi ini kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tidak suka yang namanya diskonan. Artinya, misalnya bayar ya tadi bayar rumah sakit satu juta, 10 juta gitu, ya udah bayarnya 10 juta kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya punya asuransi itu istilahnya kita didiskon dalam artian kita hanya bayar premi sebenarnya, kita tidak bayar angka tagihannya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu yakin tidak ada resiko. Nah, ini sangat sering aku temuin juga gitu. Banyak yang ngerasa kayak gue pede sekali kok sel, gue tuh sangat sehat, gue masih muda kayak gitu kan. Salah nggak sih berpikir kayak gitu? Enggak. Semua orang pasti maunya sehat
maunya bahagia, maunya bisa ya healing terus ya nggak sih kok gitu kan. Tapi masalahnya yang namanya resiko tuh nggak pernah ada yang bisa tahu gitu. Contoh ya, contoh. Ini kejadian nyata kemarin-kemarin anak aku sendiri gitu kan. Aku temenin main, jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan di taman, tiba-tiba kesandung gitu. Kesandungnya tuh bener-bener smooth banget, tuk gitu doang. Tapi efeknya dari situ ternyata sampai nanahan, kemudian sampai akhirnya dibelah gitu, di black lah ya kayak gitu. Jadi panjang. Nah, itu sebenarnya apa sih? Itu juga resiko gitu yang tidak bisa kita kendalikan kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, ya dia itu tipikalnya yang suka tantangan gitu kan. Oh, ya udah kalau misalnya hal-hal kayak gitu kayaknya asik juga nih kalau misalnya ya jadi greget gitu. Oh, ya nggak apa-apa sih, nggak prepare apa-apa. Nanti kalau kejadian baru aku pikirin gitu misalnya. Nah, itu ya berarti opsinya boleh nih kalau misalnya nggak pakai pakai asuransi ya kayak gitu. Gitu kok. Oke, nice. Oke. Nah, terus berlanjut ya mengenai fungsinya sendiri nih kok. Hmm. Orang-orang kan suka apa ya? Suka bingung kayak asuransi jangan dibelilah kayaknya juga maksudnya agak gak jelas kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dibilang gak jelas mungkin bisa jadi ya kayak tadi Koko cerita juga gitu kan bahwa eh, pembelajarannya kurang kurang dalam lah gitu layaknya kayak tadi belajar apa investasi kayak gitu. Nah, asuransi sendiri tuh punya fungsi yang paling utama, yaitu dia tuh mengalihkan resiko, Niko. Jadi contoh yang resiko itu nanti aku jelasin ya, tapi poin besarnya adalah pertama, fungsi asuransi itu dia melindungi finansial kita. Kemudian dia mengurangi beban ya. Beban itu bisa ke keluarga atau ke orang-orang sekitar kita gitu kan. Dan yang terakhir itu menciptakan rasa aman. Nah, kenapa aku bilang seperti ini? Simpelnya kayak gini, contohnya ya. Jadi si fungsi asuransi ini kan yang pertama tadi yang aku bilang, perlindungan finansial ya, ya kan. Contoh, nah paling gampang nih, di sini mungkin banyak nih yang suka main PS gitu kan, dan kepengen punya PS. Kita asumsikan gitu kan, kita mau nabung buat punya PS harga 10 juta misalnya. Aku nggak tahu sih harga PS sekarang berapa sih kok. Sekarang sekitar 8 jutaan ya. Saya Oh, oke oke. kayaknya sih, seingat gue sekitar itu kok. Oke oke, sorry ya, aku tidak main PS soalnya kan, karena suami aku lebih banyak mainnya jersey, jadi nggak ngerti PS. Nah, tapi begini, jadi aku contohin misalnya PS gitu kan, kita mau beli PS harga 10 juta, kita nabung dong ya kan kok, nabung nabung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai akhirnya the day hari ini misalnya, uangnya nih kekumpul 10 juta. Nah, buka pintu, kita keluar, ayo let's go gitu kan. Kita beli yang namanya si PS ini. Terus tiba-tiba tadi di tengah jalan, tiba-tiba ada nyamuk lewat, puff gitu kan. Terus kita kegigit gitu. Habis itu end up ya kita DBD gitu. Bisa Ya, kayak gitu. Atau misalnya tadi kok lagi jalan, lo lagi mau itu naik motor misalnya, tiba-tiba kesandung ada batu, ada apa, itu mengakibatkan jatuh gitu kan, end up-nya harus ke rumah sakit gitu untuk ngecek gitu kan, untuk memastikan oke okay, all good gitu. Nah pertanyaannya gimana biaya yang kita bayarin ke rumah sakit itu kalau misalnya tadi kita terjadi sesuatu. Ternyata dibilang misalnya, oh butuh nih biaya 5 juta untuk bayar gitu kan. Nah 5 jutanya itu datang dari mana? Mau nggak mau kita ngambil dari si uang PS tadi dong. Karena tadi kita ngomongin kita nggak punya nih pegangan asuransi kayak gitu. Nah jadinya nih PS-nya yang tadinya 10 juta gitu kan, sisa 5 juta gitu. Ya berarti baru dapat setengahnya kali ya kok ya PS-nya ya. ya. Itu kalau si PS-nya ngasih gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan perlindungan finansial gitu. Jadinya diharapkan dengan adanya asuransi itu kan, kita cukup bayar premi ya kan. Nah, one day kalau amit-amit terjadi sesuatu kejadian kayak tadi gitu kan, ya si asuransi lah yang akan membayar biaya rumah sakit itu. Niscaya 10 jutanya ini masih utuh. Jadi kita masih tetap bisa yang namanya beli PS, terus bisa main deh gitu.
Jadi kurang lebih salah satunya seperti ini fungsinya. Oke, menarik Oke, menarik. sip. Nah, ini fungsi lainnya ya kok, mengurangi Mm-mm. beban keluarga dan orang lain. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Simpelnya begini, kalau misalnya sekarang kan lagi ngetren yang namanya pinjam 100 dulu ya nggak sih kok? Nah, Heeh. kalau misalnya aku mau pinjam 100.000 sama Ko Handi mau kasih pinjam nggak sih kok? Kalau kalau lu gua kasih sih. Oh, terima kasih kok. Abis ini tolong ya kok, ini rekeningnya aku WA ya. Nah, jadi kalau 100.000 oke, pasti masih mau dipinjemin lah ya. Walaupun masih agak deg-degan nih, si Sally bakal bayarin nggak sih, kembaliin nggak sih gitu kan. Nah, lanjut nih kok. Misalnya aku mau pinjemnya 1 juta. Kok mau kasih nggak? Oh, Bo, masih masih kasih kau 1 juta tuh. Oh, oke. Untuk lu, gua Tuh masih ya kasih. guys, kalian inget ya kalau butuh 1 juta harus nyari siapa. Nah, jadi oke, aku masih dapet nih ya 1 juta gitu. Lanjut ke 10 juta kok. Aku mau Hmm. pinjam 10 juta dong gitu. Nah, Ini ini, mau buat keluarga aku, mau buat anak aku gitu. Kira-kira kamu mau nah, pinjemin nggak? nah ini gue mulai cross check biasanya. Oke, nah ini kita ngomong udah sampai limit 10 juta ya kok. Jadi simpelnya, kenapa kita ngomong tadi mengurangi beban keluarga dan orang lain? Gambarannya sih seperti ini kok. Misalnya gitu kan, kita ada kendala gitu secara keuangan gitu. Kalau misalnya udah ngomongin keuangan, sebenarnya nggak ada istilah kita sobat karib, kita saudara gitu kan. Uang ya uang gitu. Perkara Betul. tadi 100.000 aja sebenarnya udah banyak yang protes. Ih, Iya. si Sally pinjam 100, nanti habis 100 pasti ada 100 laginya gitu. Misalnya ada yang berpikir begitu. Nah, apalagi kalau kita ngomong limitnya udah makin gede gitu, apalagi sampai 100 juta, 200 juta kayak gitu. Nah, diharapkan dengan pakai insurance gitu kan, tadi balik lagi resiko itu nggak bisa kita tentuin gitu. Tapi dengan kita punya pegangan asuransi, kalau terjadi sesuatu yang membutuhkan biaya yang cukup besar gitu kan, nah itu tuh minimal kita tuh sudah ada pegangan sendiri. Jadi kita nggak yang namanya berpatokan sama keluarga, sama orang lain kayak gitu. Jadinya ya udah gitu keluarga mungkin kita bisa minta bantuan dalam bentuk ya udah doain dong biar cepet sehat, cepet kembali ya beraktivitas lagi kayak gitu-gitu. Nggak perlu mereka terbebani dengan ih gue datang nggak ya ngejenguk, nanti kalau gue ngejenguk dimintain uang lagi gitu misalnya kayak gitu. Jadi analoginya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini itu kan efeknya ke kita ya. Begitu juga kita maunya sebaliknya kayak gimana. Kalau sampai ada teman atau keluarga di sekitar kita ternyata mereka mengalami nih resiko tadi dicium nyamuk gitu kan, resiko tiba-tiba kesandung atau apapun gitu kan, sakit yang mengakibatkan mereka harus bayar biaya rumah sakit yang cukup besar gitu. Mm-mm. Kita bisa nggak sih gitu kan, kita rela nggak sih ngeluarin uang ngasih pinjam segini gitu. Nah bisa jadi kan enggak. Nah makanya kalau bisa ya tadi insurance itu sudah punya ya kita miliki lah untuk jaga-jaga itu. Nah ini selanjutnya Niko, yang sebenarnya agak lucu gitu ya. Jadi fungsi yang ketiga ini adalah menciptakan rasa aman kok. Jadi kalau koko perhatiin nih ya, teman-teman juga perhatiin, di sini tuh ada gambar yang kayaknya familiar lah di sekitar kita gitu. Ada life jacket, terus kemudian juga ada si ini kan buat jaga-jaga lah ya kalau Mana? misalnya Ya, kebakaran. ya. Terus juga ada ini kalau di sini ada mobil itu aku asumsikan adalah si ban serep kayak gitu. Mm-mm. Nah, kalau diperhatiin, ini sebenarnya barang-barang yang sebenarnya kita seneng banget gitu untuk prepare ini gitu. Ini nih contoh nyata tuh suami aku ya. Mm-mm. Jadi dia itu tuh se-prepare itu. Jadi kayak misalnya mobil nih, dia pengennya kayak kita kayaknya harus punya deh gitu yang namanya ban serep gitu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba di tengah jalan ada pecah ban gitu-gitu, gimana? Apalagi kalau misalnya kita ya wanita gitu kan, hanya bisa pasrah ketika momen itu. Nah, kalau misalnya nggak ada pegangan seperti ini, nanti gimana gitu? Nggak bisa ngapa-ngapain dong gitu. Nah, ini sebenarnya barang-barang yang kita siapin, tapi sebenarnya paling nggak mau kita pakai gitu kan. Iya nggak sih kok? Atau Ya, sebenarnya apa ya istilahnya ini barang-barang yang
kayaknya gue harus punya, tapi gue harap ini nggak kepake gitu. Yes, Karena kalau betul. kepake berarti ada apa-apa kan gitu. Yes, betul, betul. Nah, jadi ini nih benar-benar barang-barang yang kita secara tidak sadar, pokoknya Hmm. kalau udah punya, misalnya kalau yang life jacket ini, ya kalau misalnya kita lagi berangkat naik pesawat, ya harus punya nih, gitu kan, harus ada ini depan mata kita biar kita aman gitu. Terus kalau Ya, misalnya kita naik kapal, tiba-tiba ya pokoknya yang dicari ini dulu gitu, bukan bukan nyari handphone ya buat foto-foto gitu. Nah, tapi nggak pengen banget untuk nyicipin gitu. Nggak pengen banget untuk ngerasain make kayak gini tuh kayak gimana sih rasanya gitu. Nah, itu sebenarnya kurang lebih kayak asuransi juga gitu. Tujuan asuransi itu bukan kalau misalnya agent nawarin asuransi nih, artinya, oh gue didoain nih kayaknya biar sakit gitu. Itu nggak sama sekali. Malah agent asuransi itu berharapnya jangan pernah diklaim, jangan pernah dipakai nih asuransinya. Tapi minimal kalau momen-momennya apesnya lagi pas lagi kita kedapetan gitu kan, kita udah siap nih, udah ada preparationnya persis kayak gini barang-barangnya, kayak ya. gitu. Jadi si asuransi itu kurang lebih seperti itu gitu kok. Oke, jadi kalau kita lihat ya, gue setuju sih, karena emang pada dasarnya menciptakan keamanan. Apakah apalagi kan sekarang tuh apa-apa mahal ya, Sel. Yes, Biaya betul, kesehatannya juga tiap tahun naik, inflasi. Jadi biaya kesehatan itu nggak pernah deflasi, tapi selalu akan inflasi. Mau betul. apalagi, apalagi semenjak COVID ya. Kayaknya semenjak Yes, COVID itu betul. paling 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 tinggi ya. Yes, betul banget. Jadi ya kok setelah COVID, Hmm. memang maksudnya COVID itu kan sebuah penyakit yang kita nggak pernah dengar sebelumnya, ya Ya, nggak sih? ya, betul. Terus Ya. pas tiba-tiba COVID nyerang, ternyata biaya yang dibutuhin untuk penyembuhan COVID itu nggak main-main, nggak bercanda Ya. kok. Itu ada yang kayak beberapa teman keluarga, bahkan nasabah aku tuh yang ngerasain yang namanya COVID tuh di atas 100 juta, 200 juta gitu. Yang bikin Iya, mahal apa sih? Ya karena semua alatnya itu ya khusus kayak gitu. Nah setelah itu mulailah biaya rumah sakit, itu semuanya melonjak tinggi gitu. betul betul. Ya, Dan ini oh ya tadi gua mau nambah satu sih sebenarnya. Yang tadi yang oke. opsi kita itu tidak punya asuransi itu adalah opsi jika sih yang satu. Kalau menurut gue Oke, satu lagi sel apa orang tuh? yang benar-benar bisa menjaga kesehatan. Oke, Ya nah, nggak sih? yes, bener Eh, banget. yang apalagi karena gini, gua ngerasa zaman sekarang dibanding zaman dulu tuh dari segi produk apa produk makanan Mm, apa yang kita konsumsi itu kan udah jauh lebih jelek ya dibanding zaman-zaman dulu ya. Maksudnya bahkan betul. kayak buah-buahan aja pun pakai obat lah, pestisida segala macam. Kemudian sayur-sayuran demi dia bisa bertumbuh dengan bagus, dia tidak diserang hama, ini dipakein obat. Dan menurut gua tuh kayaknya sekarang tuh udah nggak ada eh, makanan ya yang benar-benar pure bersih, nggak terkontaminasi kecuali kalau mungkin. Nah, kita opsinya adalah hidup sehat dan bercocok tanam sendiri. Iya, betul. Ya nggak sih? Bener banget, betul, Dan betul. saya makanya dibanding eh ya walaupun tadi maksudnya si Sally kan jelasin tuh fungsinya apa segala macam, Iya. otomatis kan pasti teman-teman berpikir nih Sel, oh Mm-mm. tapi kan gue harus bayar asuransi per bulan. Nah, Iya. nah itu gimana Sel? Menurut lu Sel? Oke, jadi kok aku coba nanggepin yang tadi dulu ya, yang kok bilang Boleh, hidup boleh. sehat itu. Ya. Itu tuh bener banget kok. Oke. Sekarang tuh orang-orang tuh udah pada melek gitu kan. Sebenarnya yang namanya hidup sehat tuh udah pada relate lah ya. Aku Ya. punya temen yang dia tuh kecanduannya bukan kecanduan main game gitu kan, tapi kecanduannya olahraga gitu. Hampir setiap hari wajib olahraga gitu kan. Heeh. Makan juga sehat kayak gitu-gitu. Ya, tapi ada aja gitu. Nah, bentuk yang namanya resiko kan tadi nggak selalu yang namanya sakit gitu kan. Ada juga yang amit-amit ya, tadi kecelakaan atau ya misalnya tiba-tiba ada kalau misalnya aku sering dengar yang tiba-tiba lagi tidur gitu tiba-tiba pindah alam gitu dia check Lempar out gitu. gitu misalnya. Nah, ini aku sekalian mau ngasih info aja. Kebetulan karena aku itu kan sehari-harinya ya mainannya kurang lebih ya berkaitan juga sama rumah sakit gitu. Nah, saat ini gitu kan, apalagi musim yang kayak gini,
entah kenapa rumah sakit itu tuh lagi rame-ramenya dan banyak yang kayak masih muda-muda terus tiba-tiba kenanya apa diabetes gitu. Ya, Jadi ini ini lagi rame. fenomena yang menurut aku wah gila juga ya gitu. Usia pada masih belasan, di bawah 20 di bawah 20, di bawah 30 tahun mereka kena diabetes kayak gitu kan. Itu hal yang maksudnya sejujurnya masih kurang masuk di nalar aku gitu. Nah, tapi faktanya itu tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang penasaran, bener nggak sih gitu? Masa sebercanda itu gitu? Nah, boleh deh teman-teman main ke rumah sakit gitu. Kalian lihat di rumah sakit dan coba iseng-iseng nanya gitu. Nah, emang bener ya kayak gitu? Karena sekarang udah banyak banget ditemuin anak-anak yang masih pada muda itu pada cuci darah kayak gitu-gitu. Nah, ini nih harus bikin kita jauh lebih sadar gitu mengenai ya tadi di luar kita ngomongin preparation ini ya hidup sehat itu benar-benar masuk juga gitu, sangat relate dan harus kita biasakan gitu. Menjawab kok? Ya, betul. Bener, bener banget. Oke, Bener banget ya. Itu lagi heboh kan yang benar. eh, kena, ya mudah-mudahan udah cuci darah lah, udah kena Yes, diabetes lah, udah kena pre-diabetes lah segala macem. betul. Itu faktor apa yang kita konsumsi gitu. Yes, benar. Ya tadi mungkin opsi mulai sekarang kita belajar bercocok tanam boleh sih. Iya, iya kan? Itu pun harus punya Iya, lahan besar deh, Asel. mm-mm. Benar-benar. Soalnya nggak bisa juga kan. Iya benar juga sih ya. Oke. Nah, Oke. saya. Oke, ada pertanyaan lain Nah, ini sejauh sama ini? ya. Buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan kita sembari juga boleh. Oh, misalkan, misalnya teman-teman mau bertanya, mungkin ada hal-hal tabu yang teman-teman pengen, Mm-mm. ini bener nggak ya? Kalau kayak gini, nah itu silakan ya. Kita sambil ngobrol sama Sally. Eh, soal mungkin kita juga bisa lanjut lagi ya, Sel. Boleh. Lanjut ya. Oke, nah aku sembari lanjut ya. Jadi kalau misalnya mungkin banyak yang suka bertanya gitu. Yang paling aku sering ketemu ini ya kok ya, typically Mhm. teman-teman tuh pada bilang kayak, Sel gue udah punya asuransi gitu. Nah, abis itu ya berarti aku sudah cukup gitu, udah nggak butuh lagi gitu. Ya udah satu udah selesai. Tapi ketika ditanya asuransinya itu kapan ngambilnya? Oh, 10-20 tahun yang lalu kayak gitu-gitu. Nah, Nah, ini nih sebenarnya mulai jadi pertanyaan kayak gitu. nah, Nah, pertama gitu kan, yang namanya asuransi tuh dia punya tiga model aja. Nah, oke. yang pertama itu sebenarnya asuransi kesehatan. Simpelnya, cara kerja asuransi kesehatan itu seperti kayak BPJS lah kurang lebih. Nah, singkatnya kayak kalau misalnya kita sehat gitu kan, hari-hari kok Kohandi sendiri kan setiap harinya bekerja, trading gitu kan. Itu kan sebenarnya biar apa sih? Ya biar ngumpulin kebutuhan hidup, bayar cicilan, bayar susu anak ya, bayar popok ya, udah mulai berasa ya kok ya. Betul. Nah, membayar buat persiapan masa depan kayak gitu. Yang nggak sih tiap hari kita nyari uang kurang lebih untuk itulah gitu, untuk keluarga, untuk kita sendiri. Nah, kita tuh bisa dengan mudah melakukan itu kalau kita sehat saat ini. Nah, tapi yang jadi problem itu kalau misalnya kita itu mengalami sakit. Nah, sakit itu nggak usah yang aneh-aneh, paling gampang. Kok pernah kan ya, kayak demam, batuk, Ya, pilek gitu. Abis kalau itu udah kayak gitu, udah kira-kira susah Koko gerak. bakal maksimal nggak sih gerak? Sudah tidak. Nah, pasti tidak ya. Nah, itu kalau yang sepele-sepele gitu kan. Contoh misalnya sampai butuh rawat inap gitu. Tiba-tiba amit-amit kecium nyamuk, DBD gitu kan. Terus tiba-tiba kok Handi dapat telepon nih dari aku gitu kan. Kok aku mau ngasih 1 M. Ini 1 M-nya di depan pintu gitu kan. Bisa ambil nggak gitu. Bisa jadi kok nggak bisa ngambil, nggak bisa gerak. Ya elah Sel, ngasihnya kenapa waktu pas diinfus ya nggak sih? Nah, jadi Betul. tujuan si asuransi kesehatan itu simpelnya tuh untuk ya bikin kita cepet-cepet nih bisa dicek, bisa diurusin sama dokter sampai kayak kita cepet-cepet sembuh, sehat lagi dan ya kita bisa aktivitas lagi kayak gitu. Jadi kurang lebih asuransi kesehatan tuh cara kerjanya seperti itu. Jadi bukan ngomongin apa tadi si investasi lah, si tabungan gitu itu enggak. Jadi cara kerjanya kurang lebih kayak BPJS kayak gitu.
Oke. Oke. Nah, yang kedua itu adalah asuransi pendapatan atau biasanya kita ngomongnya apa ya, income protection kayak gitu. Nah, Oke. ini tuh apa sih? Jadi sederhananya itu, kok Handi pernah nonton ini kan ya, Titanic ya? Pernah dong pasti ya. Nah, jadi si Titanic ini kan sebenarnya kapal yang luar biasa, gagahnya, besarnya, kerennya kayak gitu kan. Tapi end up-nya gitu kan, set endingnya dia tenggelam. Nah, orang-orang kan mempertanyakan kok bisa dia nabrak gunung es kecil doang, terus dia Tapi, tenggelam. tapi tenggelam ya. Yes, nah orang tuh pada lupa yang namanya gunung es tuh ternyata ya sampai ke bawah gitu, ke bawahnya besar gitu. Nah, itu berlaku juga dengan yang namanya tadi, ketika kita mengalami amit-amit sakit gitu, orang cuma mikir, ya udah sel, aku udah ada BPJS tadi kan, udah ada kartu kesehatan kayak gitu, ya berarti udah cukup. Nah, orang-orang tuh suka lupa, penyakit tuh nggak semuanya kayak cuma 2-3 hari terus bisa pulang sehat kayak gitu. Ada beberapa penyakit yang memang kita tuh butuh effort lebih kok. Contoh, itu penyakit-penyakit kritis. Nah, kira-kira di sekitar Ko Handi pernah ada kedengeran berita apa nggak sih? Misalnya si A sakit apa yang agak berat gitu-gitu. Ada, gue ada beberapa temen nih sakitnya cukup parah sih. Dan Boleh paling tahu nggak kok apa? eh ya paling paling umum itu ya diabetes ya, diabetes. Oke, Terus gue oke. gue tuh nyokap gue kan 2 tahun lalu kan tiba-tiba ketahuan ada kanker, cancer di apa, Oke, usus 12 oke. usus dekat usus terakhirnya lah gitu. Iya, Walaupun iya, sudah oke. dari cover kan kayak gitu-gitu. Oke, aku turut sedih ya kok. Oke, Udah aman sih kita misalnya sekarang. contoh, sip, mantap. Nah, jadi kita asumsikan seperti itu ya kok. Penyakit kayak misalnya contoh yang ngetren-ngetrennya itu ya kayak tadi diabetes lah, cancer lah gitu kan, serangan jantung. Namanya juga serangan ya nggak sih Iya. tiba-tiba gitu kan. Hmm. Nah, itu penyakit-penyakit yang orang orang tuh lupa gitu. Bisa jadi pengobatan di rumah sakitnya itu cuman seminggu mungkin 2 minggu kayak gitu kan. Setelah itu kan nggak mungkin terus-terusan si orang itu di rumah sakit ya nggak sih. Ya, Nah, betul. ketika dia dirawat di rumah sakit itu kan BPJS bisa cover. Kemudian tadi asuransi kesehatan bisa cover gitu. Tapi problemnya ketika dia harus pulang gitu, pulang nanti berapa hari lagi kembali lagi ya gitu. Ternyata bolak-balik butuh waktu penyembuhan tuh nggak cuma sebulan, 2 bulan gitu kan. Bisa sampai setengah tahun, setahun misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana gitu? Siapa yang akan membayar biaya-biaya itu? Karena kan secara nggak langsung ada hidden cost-nya gitu. Contohnya akomodasi, biaya hidup, misalnya ada utang, tagihan, terus biaya pendidikan anak, ya kan, biaya pengobatan, belum lagi misalnya pengobatan alternatif. Ada si A yang bilang, coba ke A, ke B, ke C. Nah, itu kan semua biaya-biaya Oke, yang biasa. tidak di-cover oleh si asuransi kesehatan, kayak Ya. gitu. Nah, jadi fungsi yang kedua dari asuransi kedua ini, yaitu dia akan mencairkan sejumlah uang ke rekeningnya si nasabah. Nah, Hmm. sebagai pengganti income kok. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi yang tadi si orang tersebut lagi mengalami sakit dan dia lagi mau fokus ke pengobatan, dia nggak perlu lagi pusing yang namanya bikin, kalau aku berobat ke sana, aku bayarnya pakai apa ya? Soalnya aku juga nggak bisa ini, maksudnya kerja, ini aja aku lagi kayak Bisa misalnya produktif. cuti gitu, iya kan? Ada beberapa case gitu yang aku temukan mereka tuh sampai akhirnya bahkan tuh dipecat gitu kan dari pekerjaannya karena ya namanya juga bekerja kita kan take and give ya kita Hmm. ngasih ya ngasih jasa kita gitu kan bekerja mereka ngasih ke kita dalam bentuk gaji misalnya tapi kalau kita nggak bisa kontribusi ngasih apa-apa ke perusahaan mau nggak mau perusahaan juga mempertanyakan dong ini bagaimana masa kita charity terus gitu kan ada beberapa perusahaan yang masih tuh ngasih kelonggaran oke dikasih 2 bulan 3 bulan tapi setelah itu kemungkinannya kecil untuk tetap dipertahankan seperti itu. Nah, Oh, makanya fungsi dari insurance ini ya tadi punya backup plan lah kalau misalnya amit-amit momen itu terjadi gitu kok. betul betul betul. Oh, menarik ya. Ini Yes. jadi buat teman-teman yang nggak tahu tuh,
Karena insurance itu nggak cuman kesehatan. Dalam artian misalkan di sebuah proteksi insuran kesehatan di dalamnya itu nggak cuman hanya menyediakan kesehatan, tapi juga ada perlindungan apa pendapatan ya saya sebutannya ya. Yes, betul. Ya, betul banget kayak gitu. Jadi, Mungkin selama ini mm, orang tahu itu cuman kesehatan sama jiwa ya. iya, kayak yang aku hampir sering temuin sih seperti itu gitu. Sama jiwa ya. Nah, yang lebih enaknya lagi sebenarnya kalau yang kayak gini itu bentuknya kayak apa ya? Perjanjian lah gitu. Oke. Nasabah mau bayar berapa tahun, nah nanti dari perusahaan akan bayar sejumlah uangnya berapa kayak gitu. Jadi itu semuanya bisa dikomunikasikan kayak gitu kurang lebihnya kok. Oke. Wah, menarik. Ini menarik. Yes. Ya, ya, ya. Ini sebenarnya menurut aku jadi apa ya? Jadi hal yang perlu banyak teman-teman ketahui gitu kan. Hampir semua perusahaan asuransi itu akan mengeluarkan asuransi tipikalnya kurang lebih seperti ini gitu. Karena dia mau ngasih pegangan lah backup plan berupa uang gitu kan ke nasabah-nasabah. Tujuannya kalau misalnya ada momen yang tadi yang bikin kita sampai amit-amit tidak produktif gitu kan, ya kita punya pegangan. Karena jujur ya, maksudnya di lapangan aku cukup sedih gitu kan, nemuin beberapa case, ada beberapa orang yang memang mereka tuh sebenarnya butuh apa ya, pengobatan lebih lanjut lah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk udahlah, aku selesai aja, Oke. ya ya pulang aja, beresin yang aku bisa aja gitu. Reasonnya kenapa? Bukan karena dia ngerasa sudah sehat, tapi karena ngerasa ya nggak ada yang bisa bayarin gitu. Karena ya kita nggak punya tabungan sebanyak itu. Sedangkan yang namanya tadi, yang namanya pengobatan sampai penyembuhan, kita tuh nggak pernah tahu, nggak pernah dikasih tahu sama dokter istilahnya, oke okay, biayanya 1 M aja untuk 1 tahun, udah selesai, abis itu udah nggak usah bayar lagi, nggak ada seperti itu. Kalau memang momennya setelah 1 tahun, 1 M-nya habis dan ternyata Ya masih udah. belum sembuh, ya tetap harus dibayar lagi gitu kan. Kita tetap harus melakukan pengobatan lanjutan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang suka ke skip lah gitu kok. Sama yang ini ya. Sama kalau Oke, nah jiwa itu jadi benar fokus ini ya. oke. Nah, jadi untuk yang jiwa nih ya kok. Jadi benar, yang terakhir itu adalah asuransi jiwa. Setelah yang asuransi jiwa ini sebenarnya ada asuransi lain nggak sih? Ada asuransi dana pendidikan anak. Nah, kadang yang sering aku temuin orang tua tuh pada kelewat sayang sama anak-anaknya kok. Oke. Jadi mereka berfokus pada aku nggak butuh 3 ini sel, yang penting asuransi untuk si Karena dananya pendidikannya si anak gitu. Nah itu betul. luar biasa bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya itu agak ngeloncat gitu kok. Kalau menurut aku pribadi, karena Mm-mm. sebenarnya yang paling butuh diproteksi itu pertama kali itu adalah si orang tuanya, karena orang tuanya yang nyari uang Ya. gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya aman, nyari uangnya lancar, nyaman, ya kan, mau dana pendidikan sebanyak apapun pasti bisa dibantu untuk cari gitu. Tapi kalau Mm-mm. ketika orang tua nih yang mencari uangnya itu dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu kan, bagaimana dengan si anak, dia nggak bisa survive sendiri kayak gitu. Nah itu intermezzo. Jadi yang terakhir itu benar ada yang namanya asuransi jiwa nih kok. Jadi kalau dari segitiga, asuransi jiwa tuh yang paling ujung dan paling kecil. Nah, Oke. artinya apa? Bukan yang paling gak penting, tapi sebenarnya ini jadi sebuah jatuhnya tuh opsi. Karena nggak semua orang punya keinginan untuk meninggalkan sesuatu gitu di dunia ini atau di keluarganya gitu. Itu yang aku temukan. Jadi ada yang ngerasa ngomongnya sih kayak gini ya, kayak ya udah nanti istri sama anak ya mereka yang cari sendiri, kan mereka udah masih ada di sini, sedangkan saya udah punya stage baru lagi gitu di tempat yang baru kayak gitu istilahnya. Nah tapi ada juga yang concern banget gitu dengan yang namanya keluarganya yang ditinggalkan. Nah, aku punya satu cerita ya, nasabah aku ini dia luar biasa, dia masih muda gitu kan. Dia belum punya uh, istri, masih single gitu kan, masih cukup muda. Tapi yang pertama kali dia aware, dia butuhin, dia rasa itu adalah asuransi jiwa gitu. Ketika aku tanya alasannya kenapa, dia jawab, dia bilang karena saya itu sandwich generation.
Nah, Hmm. kalau misalnya saya sampai hilang gitu kan, bagaimana dengan orang tua dan adik-adik saya gitu. Jadi dia dari awal udah mau dan merasa yang paling dibutuhkan adalah asuransi jiwa kayak gitu. Nah, Oh. jadi untuk asuransi jiwa sendiri ya kok ini dia Hmm. tuh cara kerjanya kayak gimana sih? Kurang lebih sama kayak yang tadi aku cerita. Si suami, si bapak dan si istri pasti maunya memenuhi dong biaya Ya. hidup yang di rumah. Pokoknya sampai gimana pun sangat nyaman ya nggak sih? Hmm. Jangan sampai ada kekurangan. Nah, dia bekerja gitu kan setiap hari buat apa? Buat bayar beli rumah, cicilan rumah, biaya hidup, uang sekolah, belum lagi liburan ya enggak. Contoh nih kayak ini sekarang momen-momen libur sekolah gitu kan. Pasti orang tua tuh kepikiran, anak aku mumpung liburan mau diajak kemana ya? Mau dikasih happy-happy apa ya? Kayak gitulah ya kurang lebihnya. Nah, yang jadi problema itu kalau misalnya si pencari nafkah tadi itu tiba-tiba ya dia harus check out ya dalam artian tutup usia gitu. Tiba-tiba semuanya kan balik lagi, nggak ada yang udah ditentuin. Kalau udah ditentuin enak nih misalnya Udah tahu tanggal nih segini tanggalnya gitu. segini ya. Bener, bener. Makanya kalau misalnya kita perhatiin ya KTP-nya itu hanya ada tanggal lahir ya, tidak ada tanggal kematian. Gitu kadang nggak ada yang tahu gitu kan. Nah ya, kalau misalnya momen itu muncul itu bagaimana? Nah, ini aku punya cerita kok, ini cerita nyata gitu kan. Jadi ada satu tante-tante, nah dia tuh cerita lah bahwa pada momen waktu dia beberapa tahun lalu, singkat cerita suaminya itu tiba-tiba meninggal jadi jatuh di toilet. Oke. Jadi itu dia jatuh di malam hari, tidak ada satu keluarga pun yang tahu. Jadi pagi-pagi dia pas buka pintu toilet, dia menemukan suaminya udah nggak ada, jatuh di toilet kayak Heeh. gitu. Nah dia bilang itu serangan jantung lah. Nah dia cerita momen ini menurut aku ini cukup sedih sih ya, karena aku Hmm. jadi kayak ngerasa banget. Dia bilang begini, tante tuh jadi tidak punya waktu atau tidak sempat untuk bersedih kayak gitu. Karena Hmm. dia sudah harus memikirkan besok anak-anaknya. Kebetulan tante ini punya anak tiga. Oke. Dia cerita bahwa besok ini anak-anak tante tuh harus dikasih makan apa. Besok ini uh, anak-anak tante tuh sekolahnya kayak gimana. Dia bilang seperti itu. Karena waktu pas momen itu kebetulan suaminya itu baru merintis usaha. Nah, secara income itu masih ya naik turun. Kemudian juga masih ada yang namanya hutang. Nah, Hmm. ini juga informasi nih buat teman-teman. Karena banyak banget yang pada ngerasa fokusnya oke, warisan, warisan. Warisan itu kan diwariskan gitu kan. Ya. Tapi banyak orang yang lupa yang namanya hutang itu juga diwariskan kok. Ya. Begitu. Jadi ketika tadi si suami itu punya hutang, mau nggak mau si keluarga itu juga punya dampak, kena juga dampaknya. Seperti itu. Dan ya di momen-momen itu karena masih beberapa, ya dia cerita pas itu 10 tahunan lalu kalau nggak salah. Ya belum pada terlalu melek lah mengenai asuransi jiwa ini gitu. Nah, jadi di situ dia bilang ya udah, saya cuma bisa mikirin harus survive gimana karena dia kebetulan ibu rumah tangga gitu kan yang memang biasanya fokusnya ngurusin anak, jadi nggak pernah diikut sertakan untuk kayak belajar cari uang gimana, untuk tahu gimana skemanya yang namanya usahanya kayak gitu-gitu. Pokoknya Jadi dari mengganti peran suaminya lah ya. betul, jadi pas momen itu tuh dia benar-benar struggling banget gitu. Nah itu jadi cukup menampar juga lah cerita itu gitu. Nah, itu bener sih. Gua ngerasa makanya dulu dulu itu salah satu nyari pendamping hidup ya. Karena Mm-mm. gue mau pengennya tuh punya pendamping hidup yang at least gue kenapa-kenapa itu bisa menggantikan gue. Dalam artian misalkan gak usah sampai bisa cari uang banget gitu ya, tapi Iya, setidaknya bisa mengatur, entah mengatur keuangan satu, kemudian bisa menggantikan peran, eh, bisa menjadi apa ya, peran leader lah, pengganti gitu, menjadi leader, ya kan? iya, Itu penting juga. betul. Betul Once banget kok. Sama,
Iya kan? Sama sebenarnya, iya betul sekali. Nah, sama kok sebenarnya untuk asuransi jiwa ini, itu Mm-mm. dia tidak fungsinya bukan untuk mengembalikan si orang yang udah nggak ada itu. Itu Iya, udah mustahil, ya kan? bukan kayak gitu. Kalau Iya, bisa pasti asuransi jiwa lakunya bukan main laku nih. banget itu. Iya, betul. Nah, tapi yang mau aku highlight di sini adalah dengan asuransi jiwa ini minimal keluarga yang ditinggalkan itu bisa ya maksudnya bisa punya kesempatan kalau memang dia masih mau ngerasain berduka, dia masih mau ngerasain ya ya misalnya tadi berduka gitu kan, dia punya kesempatan gitu. Dan dia tuh bisa punya penghidupan yang tetap minimal, minimal itu sama ketika tadi si pencari nafkah itu tuh ada itu kurang lebihnya akan sama gitu. Jadi tujuan asuransi jiwa itu seperti itu. Jadi Ya, bukan bikin yang tadinya hilang jadi ada ya kok ya. ada lagi ya, bukan kayak gitu. Benar. Kalau itu aku pasti udah langsung ini nih nawarinnya bundling. Ayo belinya per 10 ya. Kayak gitu. Nah, ini Sel, ngomong soal pilihan asuransi ya. Ya. Sebenarnya eh ini kan kalau ini kan lebih ke klasifikasi ya. Ada jiwa, Mm-mm. ada pendapatan, kemudian ada kesehatan, kemudian Ya. ada juga tadi dana pendidikan gitu ya. Nah, Mm-mm. misalnya nih, kan nggak semua orang bisa juga mengambil, mungkin ada yang baru lulus, kemudian atau mungkin pendapatannya juga terbatas. Nah, itu mungkin Ya. ada opsi lain nggak sih Sel sebenarnya? Hmm. Oke. Nah, Nah, bagus nih pertanyaannya. Oke. Jadi ini ya kok. Aku hmm, share dulu mengenai opsi asuransi. Jadi asuransi itu sebenarnya sangat apa ya? Sangat familiar dan sangat dekat di sekeliling kita. Contoh, mobil ada asuransinya, rumah ada asuransinya. Jadi semuanya itu tuh secara nggak sadar, sadar nggak sadar, kita tuh ada di kelilingnya asuransi. Contoh paling gampang, Koko suka belanja di mana? Tokopedia. Tokopedia ya. Oke, misalnya contoh ya, ya kita ngomongin di online shop lah ya, gitu kan. Hmm. Sekarang beberapa online shop juga udah ngasih yang namanya ada opsi proteksinya kayak gitu. Jadi asuransi itu udah sangat dekat di sekitar kita. Nah, yang Semuanya jadi udah ada. problem Hmm. orang-orang tuh selalu ngerasa asuransi ya berarti asuransi pribadi aja gitu. Padahal asuransi tuh banyak banget pilihannya. Nah, yang pertama, opsi yang paling dekat sama kita kok, itu adalah BPJS. Jadi buat Oke. teman-teman yang ngerasa, kok gue dipaksa ya, ada yang ngerasa, kok gue dipaksa beli BPJS gitu-gitu. Tolong, coba diputar sedikit gitu kan, dilihat Ya. sisi baiknya gitu loh. Pemerintah Ya. sebenarnya care sama kita kayak gitu. Dia mau kalau misalnya sampai kita kenapa-napa, ya udah kita bisa berobat. Kurang lebih seperti itu. Nah, BPJS ini bagus nggak sih? Bagus banget. Nah, cuman ada semuanya pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya kayak gitu. Ya. Kayak BPJS nih kok. Kebetulan karena aku dekat juga gitu kan, aku beberapa kali ngurusin gitu kan teman-teman nasabah. Terus juga aku punya kenalan beberapa dokter gitu kan. Ternyata BPJS ini tuh punya kekurangan, dia tuh ada term-termnya yang harus kita pelajarin benar-benar. Contoh, contoh nyata itu misalnya kayak kasus dulu papaku. Papaku sakit, kemudian pas itu asuransinya itu memang masih yang jadul lah. Jadi dia belum ter full proteksi, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, singkat cerita, aku ada pakai BPJS juga gitu. Nah, BPJS itu ternyata ada ketentuannya kok, yang misalnya harus ada step-stepnya dari misalnya apa puskesmas dulu, nanti ada surat Ya. rujukan, lalalala kayak gitu. Betul. Terus ada lagi ternyata kayak dokternya, rumah sakitnya misalnya udah kerja sama, tapi si dokter nggak kerja sama, nggak bisa kayak gitu. Oh, itu Padahal dulu sampai aku pikir, segitunya. iya, ternyata Hmm. seperti itu. Nah, Ya. padahal dulu aku pikir ya udah rumah sakitnya aja yang penting kerja sama kayak gitu. Terus kayak misalnya contohnya kayak loket gitu kan, loket si yang non sama yang BPJS itu ternyata juga berbeda. Jadi jadwalnya juga beda kayak gitu. Hmm. Kemudian kayak pas itu ada teman aku yang dia cerita, papanya itu jatuh kok Ya. ke apa namanya kepleset di toilet, pinggul kanannya itu patah. Nah, kemudian ketika dia mau pakai BPJS di tempat dia itu kebetulan di daerah, dibilang kalau mau nunggu itu nunggu kurang lebih 1 bulan. Tapi kalau mau cepet, cari yang orang patah pinggulnya sebelah kiri gitu.
kenapanya aku nggak ngerti gitu ya. Tapi itu pengalaman yang dia share ke aku Oh, gitu. oke. Nah, terus ada juga yang kayak cerita bahwa kalau misalnya dia mulai sumeng-sumeng, demam kayak mau tipes gitu, dia datang kan. Ternyata dokter suruh pulang. Nah, itu tuh ternyata ada termnya juga gitu. Kenapa? Jadi ada kayak inilah batasan-batasannya. Di momen Mm-mm. mana mereka tuh baru bisa diterima untuk rawat inap, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, Oh, oke. tapi in detailnya bisa teman-teman baca juga di apa websitenya BPJS karena mereka juga ada nge-share sebenarnya term-term Oh, itu termnya itu ya, ya, gitu. benar-benar. Yes, tapi kalau misalnya ngomongin kelebihan, kelebihannya ada nggak sih? Banyak banget gitu. Buat teman-teman yang ngerasa kayak aku cuman mau kayak ngecek gigi, kacamata misalnya, itu bisa gitu kan pakai BPJS. Atau ada lagi teman aku yang kebetulan keluarganya itu terkena lupus ya. Jadi Mm-mm. pas momen itu dia belum punya yang namanya asuransi gitu kan. Nah, BPJS tuh sangat membantu gitu. Karena lupus itu kan bukan penyakit yang dadakan harus di eksekusi, Buat, misalnya ya. harus diobatin saat itu juga. Nah, jadi dia ngerasa, oh saya amat terbantu gitu dengan BPJS kayak gitu. Jadi Ya. yang paling penting adalah kita harus tahu nih, ketika lagi urgent, itu kemungkinan besarnya agak PR kita pakai BPJS gitu, karena dia terlalu banyak prosedurnya. Tapi bukan berarti BPJS itu jelek gitu. Teman-teman harus bisa cari tahu, ngulik dulu nih. Sekarang kan teman-teman punya misalnya BPJS, ya udah. Itu kalian harus cari tahu gimana sih prosedurnya dan lain-lain. Jadi kalau butuh dipakai, ya teman-teman udah bisa tahu gitu. Oke kok. Ya. Jadi untuk yang Emang. tadi yang masih ngerasa Mm-mm. basic banget gitu kan, kayaknya uangnya masih terbatas gitu kan. Nah, ini manfaatkanlah BPJS-nya gitu. Ya, ya, betul, betul. Berarti BPJS pun sebenarnya lu setidaknya lu bukan merekomendasi apa ya istilahnya, setidaknya kalau Pro. iya pro Yes, lah ya, saya maksudnya sangat pro dengan BPJS. karena setidaknya lebih baik ada BPJS ketimbang nggak ada ya. Yes, betul banget. Betul Ya, banget. Karena ya. aku juga maksudnya ngurusin gitu. Aku ngelihat sendiri dengan mata kepala aku gitu kan. Ada satu Mm-mm. keluarga yang kebetulan dia tuh cerita dia lagi susah banget gitu. Untuk Mm-mm. pergi berobat aja dia nggak bisa gitu. Akhirnya dia terselamatkan dengan yang namanya BPJS. BPJS bantuin eh, ya bantuin dia berobat sampai kayak dia punya bisa dibeliin dikasih obat kayak gitu dan akhirnya ya udah dia bisa sehat lagi gitu. Itu banyak banget gitu. Betul, betul ya. So ya buat teman-teman di sini mungkin in in case misalkan entah itu teman-teman sendiri yang ngalamin atau mungkin punya kerabat teman apa segala macam yang memang belum bisa atau mungkin masih berat untuk ngambil asuransi swasta, mungkin BPJS bisa jadi pilihan ya. Tapi yang Yes. paling penting ya itu seperti tadi saya bilang, pelajarin dulu, Yes. cari tahu BPJS itu covernya seperti apa, dia itu terms-termsnya apa aja, itu Yes. penting banget sih. Jadi Betul penting betul. banget buat teman-teman tahu karena kan namanya gini ya, somehow kok tiba-tiba kayak sering saya bilang tiba-tiba penyakit itu datang. Nah kan Hmm. kita kayaknya udah agak susah mikir, aduh, baca dulu kayak apa kayak gitu ya Sel ya. Ya kan, Mm-mm. kalau misalnya udah misalkan tiba-tiba sakit nih, terus Yes, kita betul betul. baru mau baca nih, oh termsnya BPJS tuh gini gini, Iya. gini. Oh Udah terms keliengan, udah udah nggak bisa kelihatan kan, baca. ya. So better kita pelajarin dulu. Makanya kenapa hari ini kita kolaborasi sama Sally itu ya karena ini, karena at least teman-teman tuh jadi tahu, oh asuransi itu ada pilihan ini, oh Ya. fungsinya tuh ini loh gitu. Nah, oh once ketika nanti gua butuh, misalkan kalau yang masih belum ada, ya ya gue udah tahu gitu karena udah dijelasin di sini sama Sally gitu Yes, kayak betul. gitu. Yes, betul. Mantap. Nah, itu Mm-mm. untuk BPJS ya kok. Jadi opsi Mm-mm. lainnya ada lagi nggak? Ada. Nah, Dan, ini yang paling sering juga nih teman-teman. Kebetulan teman-teman aku juga banyak ya teman-teman yang karyawan gitu kan. Mereka ngerasa mm-mm. asuransi kantor udah the best deh, udah cukup gitu. Bener atau enggak? Ya bener juga. Asuransi kantor itu dia balik lagi punya kelebihan dan kekurangan. Nah, rata-rata kelebihan dari asuransi kantor itu, mereka itu bisa yang namanya rawat jalan kok. Jadi misalnya mau gigi, kacamata, atau misalnya kehamilan. Nah, itu bisa tuh di cover sama asuransi kantor.
Nah, cuman kekurangannya itu yang sering aku temui, asuransi kantor itu mereka biasanya punya limit. Ya, Karena hampir jarang asuransi kantor lah ya, kantor memberikan asuransi itu dengan yang apa ya, dengan limit full gede, limit ya lah full gitu coverage. ya. Ya, Benar, kayak gitu. Karena mereka harus mempertimbangkan. Mereka nggak cuma bayar satu dua karyawan, mereka bayar banyak karyawan ya banyak kan. karyawan betul. Bener, sedangkan nggak bisa juga dipilih-pilih. Oh, yang Handi ini kayak rajin menabung, jadi saya Nggak bisa nih. lebihin gitu. Nah, kayak gitu. Benar, Biasanya benar, benar. mereka akan melihat dari jenjang ininya lah ya, title di kantor, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya tetap ada limitnya. Nah, untuk asuransi kantor ini bagus nggak? Bagus. Tapi balik lagi, layaknya tadi BPJS, kita harus tahu dan pelajarin kok apa sih eh, manfaatnya, cara kerjanya kayak gimana, kayak gitu. Ya, ya, Karena oke. aku udah nemuin beberapa case gitu kan ya. Jadi nasabah aku itu dia kebetulan pas itu nggak punya asuransi, dia pegangannya asuransi kantor. Nah, singkat cerita, kebetulan orang ini saking berdedikasinya sama kantor gitu kan, Heeh, heeh. pulang kantor itu dia ngantuk kok. Nah, pulang kantor ngantuk, akhirnya dia sampai kecelakaan. Nah, Oke. ketika kecelakaan itu ternyata yang kena tuh bagian kepala, kepalanya bocor dan butuh yang namanya dioperasi. Nah, Hmm, ya kan balik lagi tuh ke konsep yang tadi udah kelayangan itu ya, pokoknya iya ya. iya aja Kan nggak ya, mungkin nggak baca lagi mungkin. ya. Bener, dan nggak mungkin juga dia kayak coba saya diskusi dulu, udah nggak bisa tuh, kepalanya udah kelayangan dia gitu kan. Jadi dia iya iya aja. Akhirnya singkat cerita dia dioperasi, terus sampai akhirnya rawat inap. Pas mau pulang dia kaget. Ya, Ternyata biaya yang dikeluarin itu kurang lebih sekitar 80 juta, tapi ternyata dia harus nombok setengahnya gitu. Nah, dia bingung kenapa gitu. Ternyata kantornya itu punya term di mana dia tuh hanya dibayar dibayar tuh setengahnya aja. Sama secara oke. limit memang nggak cukup, nggak sebesar itu kayak gitu. Nah, dia baru tahu ketika sudah menggunakan. Nah, ini yang kalau bisa teman-teman tuh yang udah punya asuransi kantor ini coba cek lagi, gali lagi gitu. Jangan sampai ya kejadian-kejadian kayak gini nih terulang. Karena sayang banget gitu kan. Karena dia nggak tahu, oh yang penting aku punya asuransi, ternyata nggak cukup. Nah, Nggak cukup. dia nombok 40 juta. Dimana kalau tadi kita beli PS udah dapat berapa kok? Dapat empat ya. Lumayan ya, bisa dijual Lumayan lagi ya. bisa dijual lagi, bisa bahkan mungkin bisa rental PS sih kita. Nah, benar jadi buka usaha kan ya kok. Iya, Nah, tapi jadi bisa. sayangnya ya itu uangnya harus dibayarin buat ke rumah sakit. Kalau enggak nanti dia nggak bisa keluar dari rumah sakit kayak gitu. Benar. Nah, jadi itu juga yang mau aku reminder ke teman-teman gitu kan. Asuransi kantor tuh bagus-bagus gitu, tapi kita harus tahu cara kerjanya dan limitnya, covernya Batas-batasnya kayak seperti apa. gimana. Yes, betul gitu. Karena ada beberapa yang misalnya ternyata kacamata bisa, ada yang ternyata kacamata nggak bisa gitu, ada yang ternyata kehamilan di cover, ada yang enggak misalnya, terus ternyata limitnya hanya dibayarin selalu nih Iya, per kejadian klaim hanya setengahnya kayak gitu gitu. Itu iya. banyak tuh opsinya gitu. Jarang, gua rasa jarang apa ya zaman sekarang ya, karena secara dari perspektif perspektif ekonomi pun sekarang kan perusahaan juga masih melakukan apa ya, efisiensi ya saya. Iya, ya, Ya, nah itu berkaitan nih ya, juga karena berkaitan tuh. kok Mm-mm. Ko Handi juga kan tiap harinya Iya. kan pasti ngeliat tuh laporan keuangan Mm-mm. perusahaan-perusahaan gitu kan. Pasti Koko juga melihat trennya itu saat ini laporan keuangan rata-rata perusahaan Betul, sama beberapa terbatas. tahun sebelumnya itu pasti agak berbeda ya nggak sih Ya, Ko? betul, betul. Dan Gitu. itu benar banget Sel. Itu apa ya? Banyak banget, bahkan mungkin sekitar 90% perusahaan tuh masih lagi efisiensi banget ya. Bahkan Hmm, pembukaan lowongan kerja pun masih terbatas banget ya. ya, Jadi, termasuk ini soal asuransi kantor gitu-gitu juga pasti iya, jarang banget, jarang banget lah. Kecuali perusahaan-perusahaan besar banget itu baru iya betul, sampai saat ini masih cover cover hampir full ya. Tapi kalau betul, betul. perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu besar, mungkin kalau perusahaan-perusahaan top 5 terbesar mungkin di Indonesia itu masih di cover Ya banget. betul, Tapi kalau betul. kayaknya udah jarang banget sih. Ya itu Betul. mesti jadi concern kita juga. Kalau misalnya Ya kita betul. cek
ternyata kurang nih, nah mungkin mempertimbangkan opsi punya asuransi, mungkin asuransi pribadi ya. Iya. Nah, masuk ya kok ke asuransi Masuk ya. pribadi ini nih. Heeh. Nah, jadi untuk asuransi pribadi ini gitu kan, Mm. dia juga bukanlah yang paling dewa istilahnya ya. Ya, Dia juga ya. pasti punya kelebihan dan kekurangan Betul. gitu. Mhm. Nah, kelebihannya apa yang sudah pasti dia punya limit yang luar biasa besar. Jadi Oke. secara nggak langsung gitu kan, kita tuh benar-benar akan seaman dan setenang itu kalau sampai resiko itu tuh muncul di kita gitu. Karena limitnya dia itu rata-rata udah MM-an, Ya. jauh banget lah gitu biasanya dengan yang dua yang tadi kayak gitu. Mhm. Nah, dan yang kelebihan dia lagi, dia akan mengcover sesuai tagihan yang ada di rumah sakit kayak gitu. Jadi semua tindakan, ruangan kayak gitu, mereka akan benar-benar coverage banget lah, protect banget sampai ya kita tuh benar-benar nasabah udah fokus aja penyembuhan, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi asuransi pribadi punya kekurangan juga nih kok, ya kan? Kesempurnaan kan tidak hanya memiliki yang di atas ya kok ya. Nah, kekurangan dari asuransi pribadi itu adalah dia Ya. tidak bisa coverage untuk yang tadi, misalnya gigi, kacamata, terus kehamilan kayak gitu. Nah, itu dia tidak bisa cover. Karena memang fokus dari si asuransi pribadi itu dia mau mengcover hal-hal yang jauh lebih berat lah, yang lebih besar gitu kan. Tiga hal yang tadi tuh dianggap masih ya harusnya itu masih standar dan masih bisa lah untuk dibayar pribadi sendiri atau di cover oleh BPJS dan asuransi kantor kayak gitu kok. Mhm. Jadi memang kalau misalnya dibilang ini nih bukan yang opsi benar-benar kayak Mhm. kita harus memilih salah satu kalau udah punya ini udah aman kayak gitu. Ya. Tapi kita harus melihat bahwa sebenarnya ini semuanya kayak berkesinambungan gitu kok. Jadi kalau misalnya kayak tadi BPJS bagusnya punya atau enggak? Sebaiknya punya gitu kan. Kalau misalnya ada kelebihan dari asuransi kantor, terima, jangan ditolak, Ya, ya ambil kan? aja. Tapi Toh kita nggak benar, mengeluarkan apa-apa kan, ya benar, ya benar. kan? Tapi yang Dan harus itu jadi hak kita kok sebenarnya. iya betul 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 sekali. Jadi jangan ditolak sebaiknya, terima aja. Terlepas Oke, mau oke. dipakai nggak dipakai, ya udah terima aja Yang gue gitu. terima aja kalau ada yang kasih gue asuransi. Contohnya gini, Betul. contoh ya, misalkan Heeh. gue tuh terima-terima aja dan misalnya istri gue Mm-mm. di salah satu perusahaan, nah gue juga dapat cover asuransi kantor dari dia gitu loh. Walaupun seperti tadi Sally bilang ada limitnya, cuman ya lumayan Ya, lah gitu. Jadinya kita ya, tuh punya banyak opsi gitu. Walaupun gue yes, juga punya asuransi pribadi juga, ada asuransi kesehatan yes. sama jiwa juga ya. Tapi plus dikasih asuransi kantornya istri, ya udah why not gitu. Ya, betul. Kita Nggak boleh manfaatkan lah milih-milih, gitu kan. manfaatkan Tapi betul. bukan jadinya dikit-dikit kayaknya Harus ke rumah klaim sakit ya. aja gitu. Iya, jangan juga jangan jangan Juga sering-sering juga main ya. ya. Nah, Tetap utamanya begitu. jaga kesehatan sih. Iya, betul. Balik ke konsep tadi ya, kita Ya. harus jaga kesehatan itu nomor satu. Nah, yang tadi aku bilang, kenapa sih Eh, harus jadi pertimbangan ini semua berkesinambungan? Karena kalau misalnya tadi udah ada asuransi kantor, kita tuh tetap harus inget nih, guys, teman-teman. Kalau misalnya kantor itu apakah benar teman-teman mau sampai nanti tua, sampai nanti ujungnya gitu kan, teman-teman bakalan kerja terus di kantor ya. kemungkinan besar sih pasti ada yang namanya retire ya nggak sih. Nah, ketika kalian semua pensiun, itu tuh kemungkinan hampir jarang aku temuin perusahaan yang akan tetap melanjutkan asuransinya. Ya. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk punya backup ya tadi asuransi pribadi gitu. Jadi kalian punya kalau misalnya jaga-jagalah sewaktu-waktu karena asuransi itu kalau misalnya kita asuransi pribadi ya, kalau kita baru masuk itu pas nanti usia-usia pensiun, itu sudah jelas harganya pasti jauh-jauh lebih mahal. Terus bisa jadi malah perusahaan asuransi tidak bisa menerima gitu karena ternyata teman-teman punya riwayat yang bikin mereka tuh nggak bisa menerima teman-teman, misalnya seperti itu. Jadi tiga hal ini boleh jadi pertimbangan. Sebaiknya selaras lah semuanya gitu. Nah, ini kan Mm-mm. tadi kita udah cukup jelas banget ya dari Ya, misal why kita harus butuh asuransi satu mm-mm. kenapa dan juga
cara gimana caranya kita memilih asuransi, kemudian Ya, pilihan asuransi yang ada itu seperti mm-mm. apa, minimal kita punya apa gitu. Nah, Ya, sekarang persiapan sel, apa yang oke, gue persiapan. siapin nih, misalkan gue Oke, punya asuransi, oke, I see. Nah, wah, atau sebelum ke persiapan, pertimbangan-pertimbangan gitu lah. oke, sebelum ke persiapan kok, ini mungkin aku mau kasih tambahan ya. Mungkin Boleh, buat boleh, teman-teman silakan, silakan. yang kayak kalau mau masuk asuransi pribadi gimana ya? Misalnya ya, kan ada yang misalnya ada yang non atau ada yang muslim, terus ada yang ih aku nggak suka tuh yang tadi kan asuransi ada tabungannya kayak gitu-gitu ya misalnya. Nah jadi sebagai info aja, asuransi sekarang yang pribadi itu sangat-sangat beragam. Jadi buat Oke, teman-teman yang kayak maunya fokusnya ke syariah misalnya, itu banyak semua perusahaan ada asuransi ya. sudah mengeluarkan asuransi syariah. Mau yang konvensional ada gitu kan. Kemudian yang tadi ada tipikal teman-teman yang kayak aku nggak belum ngerti nih kok misalnya investasi gitu-gitu kan. Jadi nggak berani lah gitu untuk naro di uang yang kayak kayak tempat asuransi yang aku nggak ngerti investasi kayak gitu-gitunya. Nah itu tuh Hmm, juga ada pilihan tradisional yang benar-benar ya udah fokusnya benar-benar kartu kesehatan gitu. oke. Tapi ada juga teman-teman yang misalnya ngerasa aku nggak ngerti uang aku tuh mau dikemanain. Kalau Hmm, ditaruh di celengan ayam juga nggak nambah apa-apa, ya kan? Yang malah malah hmm, jadi penyusutan nilainya gitu. Ya udah aku mau naruh uang aku di asuransi unit link misalnya, atau biasa sekarang kita sebutnya PID gitu kan. Di hmm. situ jadi teman-teman bisa dapat proteksinya, terus punya nih tabungannya gitu kan. Tabungan di mana tujuannya balik lagi bukan buat investasi berkelipatan luar biasa, tapi tujuannya kalau misalnya sewaktu-waktu kita lagi ada persoalan ekonomi misalnya, terus butuh cuti premi gitu. Nah, ya udah tabungan itu tuh akan siap gitu untuk bantu coverage si asuransinya gitu. Terus ada juga tipikal asuransi yang dia bayar terus-terusan, ada juga yang dia benar-benar cuma bayar berjangka aja gitu. Misalnya cuman bayar 5, 10 atau 15 tahun kayak gitu. Itu juga ada. Jadi sekarang tuh benar-benar seberagam itu. Jadi yang Beragam. paling benar Sesuai dengan pilihan kita semua ya. betul banget. Kebutuhan ya. Jadi Ya. yang paling benar itu teman-teman harus ngobrol, ngulik-ngulik gitu kan, nanya lah ke agent yang teman-teman percaya kayak gitu. Oke. Nah, berlanjut ya Ko ya ke Ya, pertanyaan Koko lanjut. tadi Bro. gitu kan. Cara apply asuransi gimana sih? Nah, ini kok. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain. Nah, Jawaban yang paling penting itu pertama sehat raga kok. Ya, jadi kalau misalnya aku sering ketemuin sel, aku belum ada uangnya, jadi nggak usah bikin asuransi dulu gitu kan. Sebenarnya fokus yang paling pertama itu kita harus sehat dulu yang tadi. Kenapa sel? Bukannya harusnya malah pas sakit baru bikin? Itu kesalahan paling besar yang sering dipikirkan oleh oke. sekitar aku ya gitu kan. Yang By paling the way, penting tuh, sorry. Sorry, gue potong dikit. ya, Berarti kalau misalkan, misalnya nih ya, ini yang muda-muda kan sekarang lagi, eh, muda-muda kan lagi apa ya? Oh, bentar. Kayaknya ini lu low bed. iya nih. Oke. Ini udah jelas sih. Oke, Nah, oke, sip. eh, misalnya ini, Sel. Kan lagi banyak nih yang muda-muda kena diabetes gitu, Ya, semacam. Berarti itu udah, kalau dia nggak ngambil asuransi, berarti udah nggak bisa cover dong? Apa gimana? yes. Ya, itu Karena kan pertanyaan itu bagus banget termasuk kok. penyakit berat kan ya? Ya, betul. Jadi benar yang Koko bilang gitu kan, kayak tadi case yang orang-orang udah kena sakit, contoh Ya. diabetes atau kena cancer kayak gitu, mereka tuh sudah dipastikan tidak akan bisa dapat coverage dari insurance kalau mereka ketahuan sakit dulu, habis itu mereka baru mau bikin asuransi kayak gitu. Jadi itu yang memang yang cukup sedih sih, apalagi buat kita-kita ya, yang profesi sebagai agent gitu kan. Kenapa terkadang mungkin kelihatannya terkesan kayak, ih ini agent kok ngejer-ngejer ya gitu. Padahal tujuan kita tuh karena kita tahu cara kerjanya gitu. Nah, insurance ini nih emang ya kita harus apa ya punya dulu untuk jaga-jaga. Karena kalau misalnya tadi udah mengalami sakit baru kita bikin, itu tuh perusahaan asuransi nggak akan bisa nerima itu Ya. dimanapun kayak gitu. Tapi dia balik lagi ya akan dilihat dulu nih riwayat sakitnya tuh separah apa kayak gitu. Oke.
gitu. Makanya ini Tapi poin pertama yang tapi paling jadi penting. ini ya. Iya, tapi jadi chance untuk keterimanya tuh berkurang lah ya. Ya, betul, betul banget. Jadi Hmm. contoh ya kok, aku Ya, punya kasus ini jadi satu kepala keluarga kebetulan. ya. Jadi singkat cerita dia dulu punya asuransi kesehatan. Terus 8 tahun lalu lah kurang lebih dia cerita, dia kena cancer sampai akhirnya dia sembuh. Nah, Oke. di situ dia ngerasain banget dong manfaatnya karena dia udah klaim, dicairin uangnya kayak gitulah. Nah, dia tuh bilang bahwa sekarang kan saya udah punya anak gitu kan. Saya mau punya asuransi jiwa gitu. Hmm. Nah, singkat cerita ketika dia apply, itu tuh dia ditolak sama perusahaan asuransi gitu. Padahal dia sudah sakitnya itu cancernya itu 8 tahun yang lalu kok gitu. Oke. Hmm. Nah, kenapa sih bisa sampai ditolak gitu? Bagaimanapun yang namanya perusahaan asuransi adalah perusahaan. Mereka tetap melihat potensi ke depannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia punya riwayat seperti itu, ada kemungkinan hal itu tuh berulang kayak gitu. Jadi itu agak cukup apa ya, challenging juga lah gitu. Ya, ya. Betul, betul. Gitu. Oke. Oke. Next. Nah, oke. Selain itu, yang harus teman-teman tahu juga ya, yang namanya asuransi itu, kita tuh ada yang namanya masa tunggu. Jadi, yang namanya, misal nih, pas itu ada kejadian, ini orang agak cukup ajaib ya. Jadi dia tiba-tiba ngechat mau minta bikin asuransi, karena dia mau langsung pakai berangkat ke rumah sakit. Karena katanya si adiknya itu Ah, kecelakaan tuh pas pagi tuh. Nah, dia iya. langsung ngechat mau bikin asuransi, terus dia mau langsung ini urus gitu. Nah, ini sebagai informasi ya teman-teman, tidak bisa caranya seperti itu gitu ya. Jadi yang namanya asuransi pribadi itu, kita tuh ada yang namanya masa tunggu. Ya. Jadi kartu itu baru bisa aktif digunakan itu 30 hari setelah sudah diterima, itu bisa rawat inap. Kemudian kalau Hmm. misalnya mengalami sakit kritis, contohnya misalnya tadi kayak cancer, kayak gitu-gitu, itu baru bisa digunakan setelah 90 hari. Jadi contoh misalnya, amit-amit nih, nemu cancer misalnya di hari ke-88 misalnya. Mohon maaf itu tidak bisa digunakan teman-teman. Nah, term-term seperti itu yang nanti kalian juga harus cari tahu gitu. Nah, mungkin teman-teman ada sering ketemu cerita, kok si A nggak bisa dibayarin klaimnya, si B nggak bisa dibayarin klaimnya, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita cari tahu reasonnya dulu kenapa. Karena reasonnya itu bisa banyak hal. Contoh, yang misalnya tadi ternyata masa tunggu, oh masa tunggunya belum lewat, terus dia tiba-tiba klaim. Nah, itu tidak bisa. Makanya kenapa agent itu tuh terkesan kayak buru-buruin, ayo kalau bisa bikin segera mungkin, karena ya tadi pertimbangannya. Dia melihat kayak teman-teman tuh semuanya masih sehat, ya kan? Masih yang namanya tadi ada yang namanya masa tunggu kayak gitu. Jadi baik ya itu semua bisa dilewatin. Jadi ketika momen amit-amit mau pakai itu semua tuh bisa ya udah gitu dilewatin dan bisa lancar klaimnya seperti itu. Oke. Oke, nah selanjutnya selain sehat raga, yang pasti sehat finansial. Nah, finansial ini kalau mau gimana cara sehatnya, nah bisa tuh nanti ngobrol-ngobrol sama Kohandi ya nggak sih, gimana sih cara bikin Boleh. finansial sehat. Tapi singkat cerita, gambaran kasarnya bukan sehat finansial tuh artinya kaya dulu atau punya duit banyak dulu baru bikin asuransi. Itu nggak seperti itu teman-teman. Tapi sehat finansial itu di sini yang dimaksud adalah teman-teman tuh udah ngerti ngepos-ngeposin uang. Teman-teman tuh udah ngerti gimana pembagian uang, persentase uang yang kalian gunain, persentase kalian uang yang kalian tabung gitu kan. Itu semuanya teman-teman udah paham. Jadi sebenarnya nggak ada istilah nggak ada uangnya nih, nggak bisa yang namanya nyisin uang buat investasi, nggak bisa nyisin uang buat beli asuransi gitu. Nah, harusnya tidak ada seperti itu. Tapi yang ada adalah berapa ya uang yang mau dialokasiin untuk insurance misalnya, berapa yang harus dialokasiin untuk ke investasi misalnya seperti itu. Jadi yang penting tuh nominalnya itu ya memang sesuai dengan ya kantong teman-teman saat ini. Tapi teman-teman tuh udah mengalokasikan kayak gitu. Gitu. Betul.
Nah, jadi kalau misalnya tadi mau ngomongin kantongnya, biar kantongnya makin gendut, gimana? Nah, itu berarti konsultasinya sama Kohandi Bagian ya. saya. Gitu, Bagian saya itu. bener. Jadi gimana ya caranya biar gendut, kantongnya bisa makin banyak keisinya. Nah, makin tuh semua kantong-kantong akhirnya balance. Ya, kantong untuk investasi, kantong untuk pengeluaran, kantong untuk tabungan pendidikan misalnya, terus kantong untuk si proteksi ini, asuransinya, kayak gitu. Oke? Nah, lanjut ya. Untuk yang ketiga, cara apply-nya lagi, sebelum kalian apply, pastikan teman-teman tuh tahu perusahaan asuransi yang teman-teman lagi mau apply itu. Apakah dia kredibel atau enggak. Singkat cerita, ini kurang lebih mirip nih ya kok sama investasi versi Kohandi gitu kan. Mm-mm. Ketika Kohandi mau invest uang Kohandi atau teman-teman gitu kan, nggak mungkin langsung, kayaknya namanya lucu, ya udah aku taruh di situ. Nggak mungkin Iya, betul. sesederhana itu ya Betul. kok ya. Betul Nggak mungkin banget. karenanya kayaknya karena ini namanya itu keren nih, ya udah masuk aja gitu. Nggak mungkin sesederhana itu gitu. Jadi teman-teman sebaiknya harus melihat perusahaan ini sehat atau enggak gitu kan. Karena secara nggak langsung yang teman-teman titipin itu adalah uang premi gitu kan. Dimana perusahaan akan balikin lagi berupa uang juga seperti itu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus aware banget perusahaan yang kalian mau titipin uangnya ini beneran sehat nggak sih? Beneran bisa bayarin nggak sih klaimnya kayak gitu. Nah caranya gimana? Cara yang paling gampang, teman-teman bisa googling, searching gitu kan nama perusahaannya. Habis itu teman-teman lihat laporan keuangannya. Nah, kalau sampai teman-teman kurang paham, nggak ngerti caranya, boleh tanya agentnya, boleh juga tanya Kohandi tuh. Nah, dia spesialis tuh yang lihat-lihat angka kayak gitu ya kan. Jadi dia akan bisa kasih tahu lah sebenarnya ini perusahaan tuh sehat atau enggak sih gitu. Jangan sampai laporan keuangannya aja misalnya minus. Gimana dia mau bayarin kita gitu. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman Betul. gitu ya. Kalau misalnya ngerasa ih kok angka semua ini ribet banget, ya udah coba ngobrol lah sama Ko Handi ya. Ntar saya kasih tahu. Yes gitu. Nah selanjutnya yang paling penting, ini paling penting, pilih Mm. agent terpercaya. Nah jadi teman-teman ini yang sering aku temuin juga di lapangan, banyak teman-teman tuh yang kayak ngambil asuransi ke agent yang karena oh dia keluarga, karena nggak enak. Please jangan lakuin itu teman-teman. Being profesional, karena yang kalian bayar itu ya pakai uang ya, kecuali kalian bayarnya Hmm. mungkin pakai daun ya. Atau mungkin pakai Selain obrol. itu, iya benar, atau mungkin tadi dulu pinjam 100 dulu ya nggak sih ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah jadi yang tadi misalnya seprofesional itu ya kalian harus tahu gitu, benar-benar harus tahu gimana kinerjanya, gimana cara kerjanya, benar-benar jangan cuma karena bukalah sama aku gitu, aku sekarang agent gitu, please jangan jangan kayak gitu, jangan karena nggak enakan. Kalau memang kalian ngerasa nggak cocok, ya udah bilang nggak cocok. Kalau kalian ngerasa kayak ini budgetnya kelebihan deh, mau diatur disesuaikan lagi gitu itu, diobrolin baik-baik gitu. Jangan sampai karena nggak enak, kalian nggak tahu apa yang kalian beli, kalian nggak tahu apa yang kalian bayar gitu, itu karena akan fatal ke belakang-belakangnya seperti itu. Bener, bener, bener. Oke. Oh, Nah, selanjutnya balik ke yang tadi, pilih produk yang sesuai. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kan banyak tuh yang bilang kayak, ih kok ada berita si A mau klaim gak bisa, si B mau klaim gak bisa misalnya. Bisa jadi ya. Ternyata dia klaim asuransi kesehatan. Tapi iya. ternyata yang dia beli adalah asuransi jiwa. Nah, itu udah pasti nggak bisa teman-teman. Nah, itu yang harus teman-teman juga make sure yang kalian beli itu apa. Nah, aku sering banget ketemu nih yang kayak bilang, Sel, aku udah punya asuransi, udah cukup ya, gitu. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak aku bantu liatin, gitu. Ketika Heeh. dilihat, loh, ini asuransi jiwa, gitu kan. Yang asuransi buat di rumah sakitnya gimana? Lah, ya itu Sel udah gabung, gitu. Ternyata berbeda, gitu, teman-teman. Nah, itu kalian harus sesuaiin dulu. Pertama, harus tahu. Yang kedua harus sesuaiin dulu sama kebutuhannya. Jadi jangan ketika dikasih ya udah terima-terima aja. Kalian harus tahu yang kalian beli itu apa. Jangan sampai tadi butuhnya asuransi kesehatan, yang dibeli adalah asuransi jiwa gitu. Jadi nggak, jadi nggak tepat sasaran ya. Jadi nggak. Benar,
bener kok. Nah, kadang malah jadi yang ternyata yang disalahin ya tadi antara perusahaannya atau ternyata si agentnya gitu. Padahal Hmm. bisa jadi ya memang udah dijelasin misalnya di awal tapi lupa. Yang penting oh ya udah asuransi ya udah itu gitu. Padahal asuransi tipenya banyak kayak Ya, gitu. betul, 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 betul. Gitu. Nah, sama ini kok menurut aku ini juga hal yang penting banget ketika kita mau apply asuransi. Transparan untuk riwayat. Jadi riwayat ini contoh yang tadi Koko bilang gitu Ya, kan. Ternyata dari riwayat sakit A deh gitu kan. Tapi mm, saya memang tujuannya bikin asuransi mau klaim itu gitu. Contoh misalnya saraf kejepit deh gitu kan. Habis ketahuan saraf kejepit, terus ternyata bikin asuransi untuk mau klaim si saraf kejepitnya. Nah, ya, tapi pas bikin asuransi nggak lapor. Nah, itu tuh sebenarnya akan berdampak buruknya untuk teman-teman nih gitu kan. Kalau sebagai kita, misalnya agent insurance gitu kan, kita mah mm, terima-terima aja gitu kan, dibilang, ya, oh ya udah kita sehat, oh ya udah gitu kan, kita sih happy aja kan cepet jadi nasabahnya gitu. Kalau misalnya dari riwayat akan lebih panjang prosesnya karena bisa jadi ada medical kayak gitu-gitu. ya ada ini ya, Cuman, mm, iya betul, pertimbangannya. betul. Cuman yang harus teman-teman tahu kalau teman-teman nggak transparan, yang Mm, akan kena dampaknya itu tuh teman-teman. Contoh ya kayak tadi, ketika misalnya ketahuan saraf kejepit misalnya, terus baru bikin asuransi, udah ya, bikin nggak berapa lama teman-teman klaim gitu kan. Nah mm, perusahaan asuransi itu akan bisa tahu kalau misalnya teman-teman tuh sebelumnya udah dari riwayat, tapi kok nggak dilaporin. Nah itu juga tuh potensi yang bisa bikin klaim teman-teman tuh nggak dibayarin gitu. Jadi oke. ya itu paling penting. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau teman-teman menemukan agent-agent yang kayak ya udah itu nggak usah dilaporin gitu-gitu, dibiarin aja gitu. Nggak perlu dilaporin kok gitu-gitu. Nah, itu teman-teman harus bertanya-tanya gitu. Jangan sampai nanti efeknya malah berdampaknya ke teman-teman yang rugi malah teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalnya ini semua udah tadi terpenuhi, ya udah teman-teman bisa apply dengan ya lebih enak karena kan teman-teman udah tadi punya agent yang terpercaya, teman-teman bisa obrolin benar-benar Mm, kebutuhannya, terus ya problem yang kalian hadepin, terus ya kalian udah menemukan produk yang sesuai kayak gitu. ya. Jadi ini cara-cara apa ya persiapan ya. Misalkan Yes, betul. klien punya, Ya saya kalau ragu nih punya, kayaknya mm, apa, gue pernah sakit misalkan ya. Nah, ya apakah penyakit gue ini menjadi pertimbangan asuransi? Kalian ragu, ya kalian bisa bisa ngobrol sih sebenarnya sama agentnya ya, Sel. yes, Termasuk kalau misalnya teman betul. mau ngobrol sama Sally langsung juga bisa gitu. Gue Ya, jam, gue boleh. kalau Sally kalau Sally itu gue berani jamin lah, karena gue sama Sally Ya, itu udah temenan lama. Kita temen ya, dari sejak kuliah ya, 2000. ya. Kayak kita kenal tuh 2011 ya, Sel. 2010, Iya, 2011 benar-benar. ya, Benar. ya kan? Dari Nah, kuliah, dari masih dari kuliah. dekil-dekilnya ya kok. Masih Heeh. makannya Indomie ya. Yang tiap malam, tengah malam masih makan Indomie gitu-gitu ya. Bener, Yang masih buat bener. begadang. Ya Ya, itu. Jadi banyak gue berani. Maksudnya gue pribadi tuh berani jamin gitu loh. Maksudnya ya. teman-teman kalau misalkan nanti mau tanya-tanya dulu nih sama Sally itu boleh banget Mm-mm. sih. Nggak. Bener, Karena bener. Sally very profesional satu ya. Eh, Kemudian terima kasih. Terima kasih kok. gue udah tau lah. Gue juga kenal Nah, sama Alfred ya. Jadi udah sangat-sangat dekat lah gitu loh. Jadi sip. gak mungkin. Nanti kalau misalnya Sally tiba-tiba lari kemana, ntar gue ketok. Ya, nah, terima Iya, kasih kok. gitu. Nah, ini yang mau aku highlight juga, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gitu kan, kayak pas lagi didatengin sama teman-teman agent lainnya mungkin gitu kan, atau lagi mau nanya, aduh mau nanya nggak ya sama Sally, takut nih, belum tentu jadi apply gitu-gitu. Please Iya, jangan ada rasa seperti itu, teman-teman. Jadi oke. layaknya kayak tadi teman-teman ke Kohandi gitu kan, teman-teman mau belajar mengenai investasi gitu. Kohandi nggak serta merta langsung ya udah sini duit lo buat gue aja, gue yang puterin, Oh, enggak. terus tenang aja, aman gitu. Nah, nggak Iya, ada istilah kayak gitu. Di sini semuanya kita sama-sama belajar. Kebetulan pelajaran aku itu di bidang asuransi. Kohandi betul. itu belajar di bidang investasi. Nah, teman-teman punya kelebihan bidangnya masing-masing. Nah, ketika misalnya ada yang mau sharing atau teman-teman mau nanya, itu jangan ragu untuk melakukan itu.
Karena kalau kita nggak berani bertanya, efeknya tuh bakalan bisa lebih parah gitu. Yang tadinya ternyata teman-teman tuh udah ada rasa kayaknya butuh nih ya, tapi nggak ngerti, tapi nggak mau nanya gitu. One day ketika momen itu muncul, terus Baru ya udah panik. deh akhirnya baru panik gitu. Itu lebih Ya, membahayakan dan merugikan teman-teman gitu. betul, betul. Setuju. Oke. Itu. Ada lagi, Sel? Mungkin next? Oke, nah ini sebenarnya lebih ke conclusion aja ya Boleh. teman-teman. Jadi basicnya insurance itu tuh ya tadi yang aku jelasin, dia menjaga kekayaan yang kita punya biar nggak hilang gitu. Jadi kalau misalnya mau kekayaannya berlipat-lipat, nah itu ke Kohandi itu ya, ke investasi. Pilihan investasi itu banyak. Teman-teman jangan ngerasa kalau investasi itu selalu yang kayak yang flexing-flexing yang wah luar biasa tuh modalnya harus besar apa segala gitu-gitu. Nah, kalian harus benar-benar pelajarin banget investasi tuh beragam banget gitu. Kayak tadi beli Labubu itu juga bagian dari investasi ya kok ya. Cuman masalahnya Ya, tinggal bodong atau nggak bodong doang ya. ya, betul. Benar. Nah, nah selain itu asuransi itu tuh bisa dibilang dia bisa memperbesar aset gitu kan. Karena dia mudah banget diwarisin, harganya itu juga jauh lebih murah dan dia bentuknya unik. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena kita beli, misalnya contoh deh ya, Koko beli aset Ya. tuh bentuknya rumah, harganya 1M ya kok. Koko Mm-mm. bayarnya harganya di atas 1M atau di bawah 1M? Di bawah 1 M dong kalau mau bagus ya. Kalau mau bagus ya. Ya. Tapi masalahnya kalau kita beli rumah, apalagi misalnya kalau belinya KPR gitu-gitu, yang ada kita harus bayar Oh, lebih tidak dari ada. 1M, ya kan Ya, ya. betul, 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 Nah, benar. kalau misalnya salah satu nih, salah satu opsi kalian mau memperbesar aset kalian, itu misalnya contoh dengan asuransi jiwa. Kalian beli misalnya 1M itu tidak dengan 1M. Nah, dan kalian bisa cicil. Kalau sampai terjadi resiko pun, yang ada kalian nggak perlu lunasin. Yang ada perusahaan itu yang akan membayarkan haknya kalian. Nah, selain itu yang tadi aku bilang unik. Kenapa unik sih? Karena pas kita lagi nggak butuh, malah kita harus beli gitu kan. Tapi ketika kita udah butuh, kita udah nggak bisa beli. Ya. Nah, itu uniknya tuh asuransi. Nah, kemudian asuransi itu membantu mengalihkan resiko finansial, teman-teman. Jadi yang tadi aku bilang, yang tadi mau beli PS, hampir nih nggak bisa beli PS karena misalnya tadi kena resiko. Tapi kalau ada asuransi, dia bantu tuh ngalihin. Jadi uang kita tetap aman. Nah, yang terakhir, ini percaya nggak percaya, ada beberapa kayak nasabah ya yang beli asuransi. Abis beli itu dia langsung bilang, wah kalau sekarang aku udah tenang nih sel gitu. Entah itu kayak psikologisnya atau gimana, tapi memang aku sendiri merasakan gitu ketika punya asuransi. Misalnya ya, contoh yang tadi aku cerita awal aku bikin asuransi untuk anak aku gitu kan, aku pengennya biar dia kalau kenapa-napa ya aman. Nah, jadi ketika waktu misalnya namanya anak kecil ya, bisa tiba-tiba demam, tiba-tiba kok kayak nggak enak badan nih. Aku udah nggak takut-takut lagi yang kayak mau mau ngecek, mau bawa ke rumah sakit, ya udah aku dengan PD-nya akan melakukan itu gitu. Nggak ada istilah kayak nunggu dulu kali ya, nunggu case-nya ready, baru aku berani berangkat ke rumah sakit gitu. Nah, nggak ada lagi lah seperti kayak gitu. Oke. Gitu, Menarik. teman-teman. Oke, itu ya. Itu Yes. dari sisi asuransi ya, untuk si apa, buat teman-teman yang masih mungkin tabu, hari ini kita perjelas banget ya. Jadi sebenarnya eh, ini sangat menurut gua untuk, makanya ini tuh sebenarnya ajakan gua ke Sally untuk di-share ke Mm-mm. teman-teman. Jadi bukan 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 Sally yang datang, kok gue mau dong webinar sama Akademi Miracle. Enggak, justru gue yang Oh, ngajak Sally. Karena menurut gue benar. buat saat ini cukup penting, dan gue ngerasa kita tuh butuh di apa ya, diperjelas hal-hal tabu soal asuransi, apalagi Ya, karena kan lu ya investasi kan berkaitan juga nih, kan kenapa alasan seseorang itu berinvestasi ya karena masalah inflasi. Nah, inflasi itu banyak, inflasi pendidikan, inflasi kesehatan. Nah, inflasi kesehatan kan untuk menutupi, kita bisa ngecover kesehatan kita dengan inflasi kesehatan yang tiap tahun naik. Ya mau nggak mau kan dari asuransi itu. ya, Walaupun biaya asuransi juga naik, tapi kan nggak sesignifikan dari ketimbang inflasi harga-harga kesehatan gitu loh. Jadi why not kalau misalkan eh, kita
bukan kita tutupin ya, tapi kita bantu dengan Ya, asuransi. Kita tiap bulan betul. harus bayar segala macam ya, tapi itu kan sangat baik lagi. Kita bayar untuk sesuatu yang tidak diharapkan kejadian ya. Saya Yes, betul, nggak betul, apa-apa deh gue betul. bayar, tapi jangan sampai amit-amit ini asuransi kepake gitu loh. Yes, betul, Ya. betul, betul Dan teman-teman. kalau kita bisa tarik kesimpulannya, gue dan dari versi gue juga, gue ngerasa bu- antara asuransi sama investasi itu hampir mirip. Intinya perlindungan. Dengan Ya, investasi itu karena apa? Karena investasi juga melindungi aset, hmm, ya kan? Kalau kita invest dengan benar, kita belajar dengan benar, otomatis kita melindungi aset kita, betul, betul. asuransiin aset kita gitu loh. Bahkan bisa mengembangkan aset kita gitu. Sehingga Ya, ke depannya ini soal kecemasan akan masa depan juga jauh lebih tenang, lebih aman ya ketimbang misalnya apalagi sekarang tuh banyak pilihan produk-produk investasi segala macem ya. Dan seperti yang tadi saya bilang juga, makin tua umur itu terbatas, produktivitas juga terbatas. In the end, mau nggak mau yang tadi kita nyari uang, ada saatnya nanti uang yang nyari kita atau uang yang menghidupi kita. Maksudnya uang yang memproduksi beranak gitu. Uangnya betul, beranak betul. tanpa kita yang produktif gitu. Nah, Ya, eh, untuk bisa mencapai level itu ya kita mesti setidaknya keamanan dulu. Keamanannya hmm, salah satunya apa? Ya asuransi. Nah, that's why hubungannya adalah ya kalau kita mau aman di depan, ya hal-hal basic seperti ini harus kita harus kita pegang dulu. Ya, yes, jadi betul. jangan belum apa-apa udah langsung loncat nih, pengen cepet Hmm, kaya apa segala macam. Ya semua orang juga cepet kaya. Tapi kan ya yang yang gue percaya ya, yang gue percaya untuk mencapai sebuah kekayaan yang konsisten, yang stabil, itu kan butuh perjalanan ya. Nah, perjalanan proses itu kan yang harus kita dalemin. Gue ya, percaya, selalu hoki itu akan datang ketika si orang itu capable. ya, betul, betul Nah, sekali. ketika kita menunggu hoki itu datang, ya kita harus mempersiapkan diri kita kan. Gitu. Hmm, Nah, kalau misalkan kita udah mempersiapkan diri, tapi ternyata salah satunya misalkan kita punya masalah kesehatan atau masalah hal yang lain, ya kita butuh ini juga harus kita prepare lah gitu, kayak gitu, sehingga ya, nanti once betul. kita hokinya datang kita bisa memaksimalkan si hoki itu dengan sangat 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 maksimal gitu loh. Ya, Jadi itulah menurut gua yang hal-hal yang cukup hmm, penting. Nah, ini eh, teman-teman kalau di sini ada yang mau bertanya silakan ya. ya. Eh, Kalau teman-teman ngerasa kayaknya panjang banget gitu mm, pertanyaannya ya, mm, terus misalnya mau ngobrol sama aku juga ya, boleh, aku ya, welcome sekali gitu kan. Karena di sini balik lagi ya, yang paling penting itu sebenarnya take action sih kalau menurut aku gitu. Take action di sini layaknya tadi insurance sama juga dengan investasi gitu kan. Aku nemuin banyak nih kok di lapangan, banyak anak-anak muda ketika aku tanya kayak kalau gajian uangnya dikemanain. Nah, mereka paling sering bilang kayak ditaruhnya di bank aja sih katanya gitu. Nah, mereka tuh juga nggak berani, jadi nggak berani ngeluarin buat di invest, nggak berani juga ngeluarin uang buat asuransi karena mereka juga nggak ngerti kayak gitu. Nah, hasil duitnya dikerem aja di bank, dimana bank itu juga kan pasti kalah lah ya per apa ya bunganya gitu gitulah. Nah, sama inflasi kalah sih ya. iya benar. Nah, yang paling penting itu sebenarnya kita take action. Take action di sini dalam artian ya kita belajar tadi, belajar baik dari investasi, belajar juga mengenai cara kerja asuransi. Nah, terus kita bisa nyesuaiin sama apa yang kita yang kita sesuai lah, yang cocok sama kita. Makanya kok yang paling benar tuh adalah ya tadi misalnya kalian udah ngerasa butuh tahu, ya udah kalian cari tahu, kalian lengkapin tuh proteksi kalian sedini mungkin. Kemudian ya kalian kontak tuh tadi agent yang memang kalian anggap ya udah nih kayaknya aku bisa konsultasi sama mereka. Termasuk juga tadi ya kok yang si investasi gitu kan. Investasi itu harus mulai dari mana sih gitu kan? Nggak ngerti tapi mau coba tahu gitu kan. Kalian bisa tanya sama Kohandi gitu kan.
Nah, sama poin yang terakhir nih kok, yang aku juga mau highlight sedikit gitu kan. Banyak yang kayak ngerasa tadi udah ngerasa punya asuransi, ya udah berarti udah aman gitu. Nah, teman-teman boleh yang namanya polis itu kalian review berkala. Jadi layaknya kayak misalnya sampo deh ya, kok. Kita kan Ya, ngomong dulu betul. sampo anti Ketombe. ketombe gitu kan ya. Habis itu ternyata berjalan mereka punya inovasi baru. Padahal memang perusahaannya itu, terus produknya itu gitu kan. Tapi mereka selalu punya inovasi baru ya kan, yang mau menyesuaikan sama kondisi saat ini gitu. Begitu juga misalnya tadi Koko bilang makanan. Sekarang makin banyak nih makanan juga yang makin menyesuaikan sama kebutuhan kita kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya cara kerja asuransi juga sama gitu. Mereka pasti akan mau ngasih sesuatu yang lebih lagi dan mengikuti zaman sekarang gitu. Jadi kebutuhannya makin terpenuhi. Nah makanya teman-teman kalau misalnya memang sudah punya, boleh juga di-review berkala. Kalian bisa balik ke agent yang emang kalian udah percayain, yang kalian udah beli, atau misalnya mau nanya sama aku juga boleh. Intinya kalian review berkala. Jangan sampai ketika butuh pakai, ya tadi, oh ternyata ini nggak cukup, gini itu. Itu sangat disayangkan, kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sedikit quote ya, it's better to buy a policy 20 tahun lebih early dibanding ya kita telat 2 menit kayak gitu. Betul. Eh begitu kok. Oke. Nah, kalau ya Nah, kalau misalnya itu udah sih dari aku oke. itu aja. Kalau Itu misalnya mau aja. ngobrol bisa kita ngobrol di Tinggal IG hubung. atau ngobrol di WA, boleh. Nanti Ini kita tinggal di-scan ngobrol. aja ya. Ini WA-nya Sally. Jadi teman-teman kalau mau Sip, bertanya-tanya, silakan ya. ya, feel free ya, Sel ya, untuk ngobrol Iya, dulu. Untuk paling mengenal nanti dulu kalau setidaknya. paling mahal minta ini kali ya, kok pempek kali ya. Iya, Bercanda, bercanda. gampang tuh. Ya, Oke. itu aja dari Mm-mm. aku. Thank you, Sel. Mungkin Hmm. gua akan share sedikit dari gua. Bentar. Oh, sorry. Oke. Jadi tadi kita udah bahas. Ini sebentar. Jadi oke, jadi sebenarnya kita udah bahas ya. Ini buat teman-teman kalau misalnya ada Q&A, ada pertanyaan mau tanya, silakan langsung atau nanti langsung mau hubungin Sally juga boleh ya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal asuransi ya, apa hubungannya ya. Tapi seperti tadi juga gue udah sampein juga. Jadi semuanya itu balik lagi berhubungan kan? Ya, asuransi untuk Sangat. melindungi kita aset, termasuk melindungi aset kita, melindungi kesehatan kita, saham atau produk-produk investasi yang lain atau dunia investasi itu juga melindungi aset kita gitu. Jadi benar kata Sally bahwasannya untuk bisa investasi atau mungkin untuk memulai investasi itu nggak harus tunggu punya banyak uang dulu. Yang pertama yang harus kita lakuin adalah how to manage uang kita. Kita dapat pendapatan masuk, eh, pengeposannya seperti apa, pos ini untuk apa, pos ini untuk apa. Nah, itu belajar untuk memulai memanage uang. Karena menurut gua cari uang sama memanage uang itu dua hal yang berbeda. Banyak kok orang yang jago cari uang, tapi banyak juga orang yang nggak bisa manage uang gitu. Banyak orang yang nggak jago cari uang, tapi manage uang tuh jago banget gitu loh. Hmm, Jadi itu betul. sangat-sangat eh, bagus banget gitu loh. Jadi untuk kita pelajari. Misalnya yang gue, jujur gue soal manage uang sel dibanding sama Hmm, Apri, sama hmm, istri gue sendiri, itu lebih jauh lebih jago dia. Jadi ya. dia bisa memikirkan sedetail mungkin gitu loh. Hmm, Itu bagus. biasa biasa emak-emak kayak gitu ya. Kita udah Bapak emang memikirkan nih. pinter begitu ya. Ya misalnya 20.000 kita bisa kalau mungkin bapak-bapak pikirnya oh ya udah beli aja soto satu bungkus misalnya ya. Kalau Jadi emak-emak tuh bisa kayaknya kalau beli sayur bisa jadi berapa kali masak deh misalnya gitu ya kok. iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Jadi ya Gitu. itu sangat membantu banget gitu. Jadi kita belajar pelan-pelan, nggak ada kata terlambat sih menurut gue ya. Karena Benar. bahkan investasi pun bokap gue di umur 70-an tuh baru mulai investasi, baru mulai belajar trading segala macem. Itu jadi apa ya, aktivitas dia lah setelah pensiun gitu. Karena gimana pun
sebisanya kesehatan nggak cuman kesehatan dalam raga ya, tapi Yes, mental segala macam kan juga harus sehat gitu ya. Nah, benar-benar. menurut gua tuh makin tua sebisanya tuh harusnya bebannya makin berkurang, ya nggak sih Sel? Betul sekali. Nggak, Betul. nanti kita makin tua nanti bebannya makin berat gitu loh. Ya, Betul. karena Makanya gue belajar dari bokap gue ya. Belajar dari mm-mm, bokap gue tuh dia cukup well managed terhadap keluarganya lah. Dalam artian mm, dia memprepare dari muda anaknya harus jadi seperti apa, cara dia mm, nge-treat anaknya seperti apa. Kemudian walaupun sebenarnya satu sisi bokap gue tuh nggak ada asuransi, bonyok tuh nggak ada oke, asuransi. oke. Ya, ya cuman untungnya seperti yang tadi lu bilang dia punya opsi cashnya banyak lah istilahnya kayak gitu. Jadi Nah, dia nggak terlalu betul. pusing soal itu gitu. Dan yang kedua, bokap gue itu jago jaga kesehatan. Oke. Jadi tipe orang yang bisa bilang, oke, gue nggak makan ini mulai dari sekarang. Dia start dari sekarang. Luar Jadi kalau biasa. dulu dia tuh perokok waktu gue SD kan dia perokok. Hmm. Dia bilang, oke, ini rokok terakhir, besok udah nggak ada. Bener-bener di hari itu putus sel gitu. Wah, Jadi kayak gitu. Nah, bokap gue tuh salut. tipe yang begitu. Nah, dia sampai Hmm. sekarang tuh dia dia bisa memanage kesehatannya. Dalam artian, oh kayaknya untuk umur sekian gue butuh makan mungkin pengontrol kolesterol segala macem. Ya, Dia tahu oke. makanan-makanan apa yang udah nggak boleh makan ya dia nggak makan gitu loh. Jadi Hmm. kalau kita mau seperti itu kan sebenarnya bisa-bisa aja gitu kan. Ya, Tapi kan itu butuh-butuh bener-bener well prepare banget gitu loh. yes, Ya, betul banget. Betul. jadi Berarti plus nextnya minus. kayaknya bokap bokap yang akan di-invite di sini ya kok ya. Kaitannya hidup sehat dengan Ya, dengan investasi ya asuransi, kok ya. investasi gitu-gitu. Iya, bener-bener. Iya, Kadang iya. bener-bener berkaitan banget sih gitu. Mm-mm. Nah, Aku bokap itu nemuin banyak bokap itu sekali yang kayak gitu. manfaatin investasi dalam hal konteks trading itu untuk Ya. manage mentalnya. Karena kan Hmm. orang kalau udah pensiun nggak ngapa-ngapain, orang yang terbiasa dengan kesibukan tiba-tiba Ya. dia bingung mau ngapa-ngapain itu kan bisa bikin stres ya. Kesehatan Mm-mm. mentalnya pasti menurun gitu kan. Nah, Ya. dia belajar dari itu, belajar dari dengan dia punya aktivitas trading tiap hari, walaupun ya kadang ada rugi, kadang ada untung, tapi ya Ya. dia menikmati proses itulah Ya. gitu. Itu yang Dia paling juga penting ya. penting banget dan juga di keluarga gue juga popo gue, ama gue juga nenek ya. Nenek itu Mm-mm. sampai umur dia meninggal di 87 tahun itu dia masih suka nyatet pengeluaran eh, penjualan. Wow, Dan kayaknya itu harus benar-benar belajar. dan itu benar mentalnya apa eh apa istilahnya ingatannya tuh bener bagus Hmm. Rel. Lu suruh Iya, cerita iya. dia waktu muda itu dia bisa ceritain gitu loh dan nggak Wah, lupa. luar biasa ya. Iya, Iya, dan iya. makanya sebisanya tuh kita bisa ya mudah-mudahan kalau gue tuh bilangnya gue kayaknya nggak bukan tipe yang mau cepet-cepet pensiun. Hmm. Ya Iya, itu iya. karena gue berangkat dari orang-orang terdekat gue dan yang memberikan contoh seperti itu ke gue. Dan gue punya contoh juga ketika orang yang cepat pensiun, terus dia bingung harus beraktivitas seperti apa, akhirnya mentalnya sedikit Yes. eh, turun gitu loh. Nah itu yang gue takut. Iya, itu juga sangat aku rasakan ya. Itu benar-benar circle-nya deket banget gitu kan. Jadi kayak kebetulan ceritanya mamah aku gitu ya. Pas itu juga dia memang dari yang tadinya aktif banget, terus tiba-tiba ya karena satu dan lain hal lah ya, dia harus sampai stop kerja dan itu tuh berpengaruh banget ke mental dan ke Mental. fisik dia gitu. Nah, di situ itu jadi apa ya? Jadi tamparan juga buat aku gitu kan. Aku mau jadi Hmm. wanita yang minimal tuh bisa impact lah ya buat orang. Gak kita ngomongin misalnya, oh pasti cuan 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 gitu kan ya. Tapi minimal dari kita impact kita kasih good apa ya? Ya good impact lah untuk orang gitu kan. Ya. Orang akan ngerasa happy ya kita ya juga jadi happy itu juga ngaruh juga ke kita gitu. Dan ya kalau misalnya bisa tadi misalnya sampai nanti kita pas mau waktu-waktu pensiun, harapannya kan uang yang sebenarnya udah bekerja untuk kita ya, kita nggak usah bekerja untuk uang gitu kan.
Nah, betul. nanti kita tinggal ya tadi mau ngapain suka-suka lah ya, mau main iseng trading, mau boncos-boncos, mau apa, mau lupa, sebenarnya tadi udah buy atau sell ya Iya. gitu misalnya, ya Heeh. udahlah ya, duitnya masih banyak gitu misalnya, Bener. ya udah gitu. Nah itu jadinya bukan lagi sebuah kewajiban, bukan beban, tapi ya memang, ih ini gue lagi fun kok gitu. Ya, betul, 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 betul. Oke, thank you banget Sel, udah ngobrol banyak hari ini ya. Kita Yes. seru banget karena itu bisa nambah eh, wawasan lagi kita Hmm. terhadap terutama soal asuransi juga dengan hubungannya dengan investasi. So, buat teman-teman di sini sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, gue mungkin mau nyampein kita di Academy Admirals ini adalah portal edukasi pasar modal. Ya, kebetulan kita nih lagi ada satu produk yaitu dasar-dasar dan strategi sukses investasi saham. Nah, produk ini Hmm. tuh khusus buat teman-teman yang blank terhadap masih nol terhadap saham. Nah, mau belajar gimana sih cara investasi ya. Eh, Cara berpikirnya seperti apa, pola berpikirnya seperti apa, cara investnya seperti apa, itu lengkap di produk ini Sel. Dan Hmm. mumpung lagi kemarin lagi event 12-12 ya, masih berlaku. So, buat teman-teman bisa dimanfaatin dengan produk ini nilainya 1 juta, lagi diskon hingga menjadi 300.000 karena lagi promo akhir tahun di 12-12. So, buat teman-teman di sini mau mau manfaatin produk ini, silakan tinggal ke website academyadmirals.com, Ya. kemudian akses bagian kursus ya. Kursus itu ada, nanti tinggal klik aja untuk beli gitu. Hmm. Nah, yang penting tapi yang catatan teman-teman udah harus login atau sign up account-nya dulu, nanti baru bisa. Nah, video ini lengkap semuanya ada ya. Kita akan jelasin mastering stock lengkap segala macam. Ada investing psychology, gimana sih peran psikologi itu untuk investasi. Kemudian aset kelas itu ada apa aja, kemudian basic ekonomi, karena gimana pun kita investasi harus tahu sedikit tentang basic ekonomi, kemudian cara kerja market seperti apa, ya, kemudian ada corporate action segala macam lengkap lah di sini, Sir. Jadi bisa dimanfaatin dengan baik sama teman-teman, silakan di mumpung lagi diskon, jadi dimanfaatin sebelum nanti Ya. diskonnya udah habis dan berbalik lagi ke 1 juta rupiah lagi. Oke, Ya. so sel, Teman-teman jangan beli labubu dulu ya. oke, lumayan 300.000 lah bubu, mending beliin satu lah. Ya, dari Oke. sini belajar jadi ngerti, uangnya Hmm. jadi yang tadi 300 bisa naik lebih besar, ya bisa beli labubu lebih banyak ya. Betul, betul banget. Oke, Sel. So, thank you banget, Sel, Terima untuk kasih juga tanya, kesempatannya. untuk waktunya, dan ide-ide soal sharing ini. Thank you banget. Udah mau bersharing sama kita semua. Ya, dengan senang hati. Kita di lain kesempatan bisa bikin lagi yang lebih seru, Yes, ya. mau Seru. mau Kemudian banget juga, biar bisa ngobrol-ngobrol lagi. mungkin nanti kita gantian bagian investasi. Ya, Nanti boleh kita banget. bisa bedah lebih dalam cara investasi segala macam. Nanti kalau misalkan teman-teman ada request, mungkin terutama kan Sally punya nasabah ya. Nah, Ya, nasabah Sally nanti kalau misalnya kira-kira mau request apa segala macam soal investasi, nanti bisa kita obrolin, Sel. Oke, so sip, thank you banget boleh. atas waktunya. Ini juga udah lewat dari jam 12, nggak berasa banget, udah 2 jaman. Iya, terima kasih juga buat Thank teman-teman you. yang udah mau dengerin kita ngeluangin waktunya di hari Minggu gitu kan. Semoga Ya. semuanya bisa ini ya, dapat ilmunya gitu dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Sally, terima kasih teman-teman juga udah stay dari Yuk, tadi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di acara-acara Akademi Admiral selanjutnya. So, kita pamit untuk undur diri dari acara ini. Kita live ya. Terima kasih Sel, terima kasih terima semua. kasih.